Saudara diperiksa kesehatan kalau ada sakit batuk ya, takutnya TBC itu bisa menular. Jadi diantisipasi. Kita ada beberapa tempat untuk isolasi ya, tempat isolasi. Cacar juga begitu, itu harus diisolasi karena itu dia cepat menular lewat angin, bakteri itu bisa cepat ya. Jadi kalau dia sudah pernah kena cacar, dia sudah ada kekebalan alam, tapi yang belum bisa kena. Jadi itu perlu diisolasi. Kalau saudara yang kena begitu harus diisolasi dan nanti dikasih obat ya, antibiotik atau apa, sudah sehat baru bisa. Jadi seperti tadi, kita harus jaga keamanan kampus ini ya. Dan juga untuk manajemen risiko kesehatan, saudara semua tolong urus BPJS Kesehatan. Sudah adakah yang belum punya? Yang sudah, yang belum tolong urus atau bisa minta pindah ke Makassar ya. Ini di Jalan Gunung Merapi dekat masjid itu ada klinik kesehatan. Saudara bisa pergi cek, pindahkan BPJS-mu ke sana ya. Coba ditanya. Jadi itu manajemen risiko berhubungan dengan kesehatan, tolong diurus BPJS. Kalau ada peristiwa-peristiwa seperti tadi yang dikatakan itu, kita dari sekolah biasa bilang di 6 bulan. Kalau rekomendasi dokter bilang sudah virusnya sudah lemah, bisa dia pakai masker dan ikut kuliah, bisa. Tapi kalau belum ada rekomendasi, kita biasa minta dia pulang. Ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Kita menjaga risiko supaya tidak menyebar kemana-mana ya. Jadi itu tadi kesehatan berhubungan dengan kampus, kalau sakit-sakit. Tadi lingkungan sehat tadi, nyamuk itu kita bersihkan lingkungan. Biasanya kita buat surat ke puskesmas untuk ada dikasih abate untuk ditabur ya. Tapi kalau ada kasus kita sudah punya itu alat semprot itu ya, yang kita semprot untuk bisa mencegah nyamuk ya. Jadi saya pikir itu manajemen risiko berhubungan dengan kesehatan. Kalau untuk ya, saya pikir itu cukup ya. Saya pikir itu begitu ya. Kita selalu ada tempat isolasi dan dokter kita punya, ada dokter kampus, Pak Dokter Dani Ludong, anaknya juga. Biasa kita juga konsultasi kepada mahasiswa kita, Ibu Tesi ya. Dia dokter ahli penyakit dalam. Kadang kita juga konsultasi dia untuk kesehatan mahasiswa. Ya, saya pikir itu yang saya. Baik, terima kasih Pak Yunus. Karena kita dibatasi oleh waktu, sehingga untuk materi kita pada pagi hari ini terkait dengan kesadaran lingkungan hidup, kampus sehat dan manajemen risiko, kita akhiri. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi pemateri kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan kesetiaan dari teman-teman sekalian. Dan jangan lupa bahwa di sesi selanjutnya masih ada materi 2 dan materi 3 yang akan disampaikan oleh pemateri-pemateri kita pada pagi hari ini. Masih semangat? Baik, kami kembalikan kepada MC. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yunus dan Ibu Mega yang sudah membantu memaparkan materi kita yang pertama pada siang hari ini. Teman-teman dapat ilmu baru? Dapat? Oke. Saya tes apakah teman-teman masih semangat atau tidak. Maba 25. Oke, jadi teman-teman saat ini kita akan istirahat selama kurang lebih 20 atau 15 menit. Jadi teman-teman tolong ke bawah dengan cepat ya, jangan kemana-mana lagi. Di bawah tersedia snack. Jadi boleh turun dengan rapi
Kalau sudah snack langsung naik lagi supaya tidak waktu kita tidak molor. Oke, bisa? Boleh Kakak Gugus dampingi adik-adiknya untuk turun. Terima kasih Pak.
musik kita silakan naik. Siapa? Agan sama Revita ya. Ya silakan. Kita nyanyikan lagu theme song kita sebelum kita masuk dalam materi. Oleh teman-teman kita berdiri. Sekarang yang maju siapa ya? Siapa yang mau maju? Volunteer, siapa yang mau maju? Yang pandu gerakan? Ada? Ada yang mau mengajukan diri? Kalau tidak ada saya tunjuk. Ada? Ya yang angkat tangan langsung ke depan. Masa hanya satu? Masa hanya dua? Billy, mana Billy? Bill Sanes, oke. Maba 25. Oke, musik. Yang semangat guys. Habis komunikasi. Camaba 25. Camaba 25. Camaba 25. Oke, tepuk tangan silakan duduk teman-teman. Semangat ya. Jadi jangan ada yang tertidur, kita akan segera masuk dalam sesi berikutnya. Siap teman-teman?
Saatnya kita akan masuk di materi kita yang kedua yang akan dibawakan oleh Vikaris Dr. Hengki Wijaya, STP MTH, dengan moderator Ibu Laura Megawati Manalu, ST, STH, MSN, dengan materi Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia. Baik, terima kasih. Masih semangat? Ada yang sudah mengantuk? Jangan sampai ngantuk ya, karena sayang materinya sangat baik dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Dan pada pagi hari ini untuk materi yang kedua kita akan masuk di dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Saya yakin ini pasti adalah sesuatu hal yang baru bagi teman-teman sekalian. Jadi silahkan disimak baik-baik, kemudian jika ada yang mau ditanyakan nanti akan ada waktunya pada saat sesi tanya jawab. Nah, materi kita akan disampaikan oleh Bapak Hengki Wijaya. Sangat menarik materi ini, silakan teman-teman simak dengan baik. Silakan Bapak untuk kesempatan. Ya, terima kasih moderator Ibu Laura Megawati Manalu. Ya, ini kita sudah jam setengah 11 ya, setengah 11 ya, atau setengah 10 ya, oh setengah 11, berarti sudah waktu Indonesia Timur ya, Tengah. Siapa dari Papua? Angkat tangan. Oke. Siapa dari Kalimantan? Siapa dari Sulawesi? Ada dari Jawa? Tidak ada ya? NTT? Oh iya, puji Tuhan. Ada yang belum saya sebut ya. Kalau Sulawesi itu kan Manado ya, Palu, Kendari, Sulawesi Tengah. Jadi jangan sampai bilang, wih, tidak ada Manado, tidak ada Palu. Ya itu Sulawesi ya. Jadi kalian itu harus cerdas ya, karena kita akan bicara sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Tapi yang saya mau katakan bahwa angkatan 2025 ini punya hal yang bersejarah ya. Bersejarah, setiap tahun itu pasti ada sejarahnya ya. Dan Anda itu diberikan semboyan menjadi manusia Allah. Jadi untuk menjadi manusia Allah berarti Anda harus mendengar ya. Mendengar. Jadi sebenarnya ketaatan itu kalau Anda mendengar dan melakukannya. Jadi kata ketaatan itu sulit dicari bahasa aslinya ya, karena memang sepertinya tidak ada ya. Tapi bagi yang mudah-mudahan masih ada angkatan 2022 di sini, sepertinya ada ya. Itu Syama ya, Syama Israel ya, di Ulangan pasal 6 ya. Nah itu dengarlah. Nah dengarlah inilah awalnya Anda bisa taat. Kalau tidak mau dengar kata Tuhan, kau taat sama siapa ya, gitu kan bahasanya. Nah tentu juga apa yang kita bicarakan ini sistem pendidikan tinggi di Indonesia adalah bagian yang harus kami laksanakan ya. Tentu kalian berpikir untuk apa saya ketahui ini. Jadi ini bicara soal dasar hukumnya ya. Tetapi sekarang itu 2025 ini adalah awal pemerintahan Presiden Prabowo ya. Dan juga berubahnya nama kementerian. Dulu namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat Kemendikbud. Pernah juga Kemenristek. Sekarang apa namanya? Distek ya, jadi Saintek ya, Kemensaintek ya, Kementerian Sains dan Teknologi ya. Jadi itu kita akan bahas lebih banyak ke situ karena supaya kalian mengerti apa sih yang pemerintah inginkan buat kita semua. Tapi di tahun 2025 ini juga ditandai dengan lahirnya generasi beta. Anda kan generasi Z ya. Nah generasi Z ini punya banyak masalah tapi banyak juga untungnya ya. Jadi ada peluang dan tantangannya. Nah yang masih ada mungkin di SMP apa itu ya, maksudnya generasi alfa lah, setelah Z alfa.
Jadi saya meminta saudara untuk menjadi generasi Z yang sesungguhnya, Gen Z. Jangan Gen Z yang itu ya, pembangkit tenaga listrik pada saat mati ya. Jangan juga jadi generasi zombie ya. Ya, zombie itu kemana? Zombie pergi satu sana, dia ikut-ikutan ya. Jadi generasi Z ini tantangannya adalah hadir di saat teknologi begitu cepat ya, berjalan dan sangat pesat. Baru hari ini diluncurkan HP canggih, ada lagi HP canggih. Nah, jadi saudara-saudara yang punya HP itu ndak usah ganti-ganti ya. Lebih bagus kau simpan itu duitmu, bayar uang kuliahmu, tah? Dan ya bisa untuk investasi apa ya. Jadi kalian jangan karena saya banyak uang dan sebagainya ya. Nah ini intro saja bahwa kalian ini adalah generasi yang memasuki generasi yang ada generasi beta lahir toh. Jadi tahun 2025 itu adalah generasi beta sudah lahir ya. Dan anak saya juga itu generasi beta karena dia lahir di tahun 2025. Artinya berakhir sudah generasi alfa punya ini ya. Nah diharapkan bahwa 2025 ini dan seterusnya sampai 2045 itu kehidupan kita itu semakin lebih baik, bukan semakin jadi jelek sekali gitu kan. Karena Anda sekarang itu adalah generasi digital ya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Tri Supartini. Generasi digital yang banyak bohongnya juga ya. Banyak bohongnya. Anda harus bisa membedakan yang mana pekerjaan AI, Artificial Intelligence, dan mana yang pekerjaan manusia, yang tojeng-tojeng bahasa Makassarnya, yang benar-benar ya, benar-benar sungguh benar, bukan sedikit benar ya. Nah, itu bukan ini ya. Dan Anda paling banyak itu mas scroll ya, mas scroll ya. Kalau ini kan di scroll begini ya. Nah, ini yang di scroll begini. Kalau kalian scroll pakai HP yang di scroll ya. Jadi kalau misalnya saudara cari firman Tuhan ya bagus, tapi firman Tuhan bisa juga Anda tersesat ya. Yang disampaikan penyampainya disesatkan ya. Saya dengar sudah banyak yang tersesat gitu ya. Nah, itu intro saja dari saya, introduction. Sebenarnya saya mau langsung masuk materi, tapi mengingat bahwa Anda itu adalah manusia Allah, jadi peganglah itu. Ketika kalian lemah, peganglah. Oh, saya ada di kampus STT Jafre, berarti saya harus ingat saya manusia Allah ya. Jadi walaupun saya angkatan 24 tapi baru ikut ini ya, Anda masuk dalam kategori 2025 ya, karena Anda ikut pelatihan trainingnya ya. Baik. Kita mulai segala sesuatu itu dimulai dengan definisi. Ya. Definisi ya. Jadi kalau definisinya sudah salah, maka selanjutnya itu akan salah persepsi kita. Ketika Anda berkata, saya berkata, Anda ini premannya Tuhan Yesus. Wah, kalian pasti apa definisinya? Masa dibilangi premannya Tuhan Yesus? Hah? Mana itu ayatnya, mana ini dan sebagainya. Maka itu perlu didefinisikan. Kalau Anda mau mendefinisikan juga itu misalnya bawang putih. Yang saya tahunya itu ada bawang putih yang bawang merah ya. Bawang putih tidak apa, yang penting baik adanya. Ini Anda harus definisikan. Segala sesuatu harus didefinisikan. Dan definisi pendidikan ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, karena ini undang-undang kita tidak bisa parafrase. Parafrase itu pakai kalimat sendiri, kata-kata sendiri untuk menafsirkannya ya. Jadi ya lurus-lurus saja saya membacakannya. Ya. Tapi kalau diminta parafrase setelah mau apa sih maksudnya ini? Jadi usaha sadar.
usaha sadar ya. Saudara sadar tidak bahwa Anda itu lagi disetting saudara. Ya. Kalau kalian mau ikuti maunya, kalian bisa aja duduk di belakang, di ujung, di mana kalian mau. Tapi ini adalah usaha sadar. Anda lagi tidak tidur toh? Lagi tidak dihipnotis toh? Betul ya, sadar ya? Nah itu. Jadi usaha sadar adalah usaha yang dilakukan oleh pendidik atau sistem pendidikan untuk kalian disetting sedemikian rupa ya. Makanya tidak ada anak laki-laki duduk di sana, anak perempuan juga duduk di sana, tidak ada. Ini 2 baris saja ini ya, 2. Jadi itu usaha sadar dan terencana. Jadi sistem pendidikan itu adalah ada perencanaan. Jadi kalau Anda hidup tidak ada usaha sadar dan terencana, berarti Anda bukan orang pendidikan begitu bahasanya. Bahasa sederhananya ya. Jadi Anda harus tahu bahwa hidupmu itu harus ada usaha sadar dan terencana, ya. Nah, untuk mencapai semua yang diharapkan ya, memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia dan keterampilan yang diperlukan. Sudah definisinya ya. Ya. Berikutnya setelah tadi itu pendidikan, nah kita masuk namanya definisi sistem pendidikan nasional. Dulu itu pakai sistem pendidikan nasional ya. Dulu. Nah, setelah ganti presiden lain lagi. Begitulah di negara di mana kita ada toh. Tapi bagusnya di dalam kepemimpinan ini banyak yang sebelumnya masih disempurnakan ya. Istilahnya disempurnakan. Biasanya tuh kalau ganti pemimpin langsung dihilangkan jejaknya pemimpin sebelumnya. Tapi puji Tuhan ini masih bagus. Dia lanjutkan ya sama MBKM ya. MBKM itu apa? Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Nah, diberi tahu di situ berdampak. Oke, kita lihat kata sistem berasal dari bahasa Yunani. Sistema yang berarti adalah cara atau strategi. Jadi sistem itu cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris sistem berarti sistem, jaringan, susunan, cara. Sistem juga diartikan suatu strategi atau cara berpikir. Sedangkan kata pendidikan itu berasal dari kata pedagogi. Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno, yang jika dieja menjadi 2 kata, yaitu pad yang artinya anak dan agogos yang artinya membimbing anak. Jadi itulah kalau kita jadi pendidik, kita harus lihat itu seperti anak kita sendiri. Karena kalau lihat anaknya orang lain, pusing amat sih anaknya orang lain. Nah, dibimbing aja. Mau kau jadi apa, kau mau jadi bagus atau tidak, bukan urusanku. Yang penting selesai tugas tanggung jawabku sebagai guru atau dosen. Tapi tidak seperti itu. Jadi kalau kamu nanti dikepoking atau terlalu dipedulikan mengenai akademikmu, mengenai karaktermu, wajarlah karena dosenmu itu adalah pendidik yang bermartabat dan berakhlak mulia. Kalau enggak berakhlak mulia, dia bilang urus saja anak saya sendiri, ngapain urus yang lain. Yang berikutnya adalah Anda itu adalah apa? Semboyang Anda anak Allah toh? Ya, anak Allah. Jadi kalau Anda mulai tidak jadi anak Allah, anaknya siapa, si cupu atau siapa ya? Silakan pasti diarahkan. Jadi siap-siap aja, sering akan dinasihati, ditegur ya, dijitak ya. Dijitak, saya mau lapor itu kalau dijitak apanya dulu, tangannya kah apa gitu ya. Jadi di sini kita juga ada satgas ya, ada satgas. Jadi Anda sudah mengerti ya bahwa pedagogi itu adalah membimbing anak, artinya ya itu tadi ya kata pendidikan ya, pendidikan. Jadi usaha sadar, jadi Anda akan dibimbing, tidak dibinasakan ya. Jadi saya berdoa kalian ini ada kalanya 70 orang ya. Ditambah dengan yang lainnya yang ikut barusan. Nah, saya harap saudara bisa
mau dididik ya, dibimbing ya, jangan mau ikut jalan sendiri ya. Ya, karena seperti lagu ku tak dapat jalan sendiri ya. Nah, gitu. Berikutnya kita pindah ya, sudah ada ini. Nah, sekarang kita bicara pendidikan tinggi. Kalau jenjang-jenjang yang lain kan ada TK, SD, SMP, SMA, sudah dilewati ya semuanya ya? Sudah ya? Nah, sudah. Siapa tahu ada yang bilang, "Oh, tidak, saya lari SMP langsung pindah ke ini, langsung saya keluarkan dari barisan ya." Ya, karena tidak ada yang orang tidak ini. Siapa di sini yang harus ikut paket C? Karena ini penyetaraan ijazahnya? Ya, tolong diurus itu ya. Itu penting supaya nanti kalau dapat ijazah tidak jadi ijazah lokal, tapi ijazah yang terakreditasi ya. Jadi diurus itu. Ada penyetaraan, nanti ditanyakan ke akademik. Yang lain yang belum kumpul ijazahnya, cepat itu ya. Tahun ini harus sudah kumpul ya ijazahnya. Saya tidak mau tahu ada nanti mau terima ijazah S1 baru. Ijazahku di mana ya? Masih ada di kantor Bu Untun dia bilang di kantor kepala sekolah. Untuk dia tidak bilang kantor camat. Ada loh, ini fakta ini. Belum dicetak malah. Sudah mau terima ijazah, belum dicetak ijazahnya. Aduh, ini bagaimana ini sistem pendidikan di Indonesia kalau begini ya. Oke ya, apa itu pendidikan tinggi? Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah. Nah, ini kan menengah yang mencakup program pendidikan diploma. Nah, apa itu pendidikan menengah? Kan ada menengah atas ya, ada menengah SMP ya, pertama ya, menengah pertama SMP. Tapi kan kita bahas ini kelas ya, 7, 8, 9 toh. 10, 11, 12. Kalau ada yang sampai 13 itu tinggal kelas ya. SMA, kamu sekarang kelas berapa? SMA 13 Iya, karena saya tinggal kelas gitu ya. Nah, jadi sesudah itu ada namanya diploma ya. Biasa masih ada diploma ya. Ada malah diploma 4, sarjana, magister, S2, spesialis, ini dokter biasanya dokter ya. AK juga akuntansi atau yang lainnya. Doktor ya. Doktor ya. Jadi tolong pahami itu ya. Ini kemarin-kemarin itu ada lucu itu ya. Jadi orang sudah doktor, dia bilang doktoranda. Nah, baru laki-laki. Sudah itu dia bilang lagi doktorandes. Padahal sudah doktorandes itu S1 saudara. Jadi nanti kalau kalian yang teologi S.Phil, sarjana filsafat ya, bidang ilmu teologi ya, jangan kaget kalau filsafat, waduh filsuf kan? Ya memang kamu kalau udah berpikir, sistemmu sudah jalan pikiranmu, kamu sudah jadi filsuf itu, filsuf kecil. Tapi kalau pikiranmu jadi miring ya, tidak sesuai firman Tuhan, kau filsuf jahat itu. Gitu aja kan, jahat dengan baik saja toh. Nah, sudah paham ya? Sebentar kita tes ya. Saya turun ke bawah, saya tes dulu. Sebelum kalian bertanya, saya tes dulu. Nah, saya akan tes. Nah, ini ada Astacita ya. Astacita dari dari misi utama Kemendikti-Saintek ya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Science and Technology ya. Dari sekian ada berapa dia punya itu ya? Itu ada Itu ada 8 ya. Dari 8 itu salah satunya yaitu ini ya, memperkuat pembangunan sumber daya manusia ya. Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas ini inklusif. Nah, kalau Anda lihat bagaimana semua itu sudah mulai disediakan ya. Ada kalau di gereja itu gereja ramah anak.
Nah, Anda bisa lihat kalau pergi ke mall, ada tempat bermain anak ya di mall, padahal jualan bakmi. Nah, gitu kan. Tempat duduknya juga anak itu ada kalau mau makan tuh yang tinggi itu. Nah, jadi pasang mata saudara ketika Anda punya kesempatan ke mall di Makassar dan lihat ini. Oh iya ya. Ada juga penguatan perempuan. Di sini paling banyak perempuan, betul ya? Perempuan angkat tangan. Tuh. Laki-laki angkat tangan. Yang tidak angkat tangan saya tidak tahu ya. Kami cuma mengakui 2 gender ini. Ya, turun. Jadi kalau Anda isi saudara, Anda harus pastikan female itu perempuan, male itu laki-laki. Kalau ada others jangan dipilih. Nanti kamu dibilang sebagainya yang sebagainya. Iya, ngeri itu sekarang ya. Bahkan di mana ya? Di Thailand itu ada 18 gender diakui. Wih, yang mana itu? Gender kita cuma ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Makanya KTP di Indonesia itu puji Tuhan tidak ada lainnya, others, ya. Biar juga tidak terlalu paham bahasa Inggris, tapi harus tahu dong. Others itu lainnya, ya. Anda tahu jelas ya. Saya harap tidak ada yang di sini laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan ya. Awaslah, karena itu dosa itu ya. Saya tidak memusuhi kalian, tapi dosanya yang saya benci ya. Oke, ini dia. Kemudian yang berikutnya kita lancarkan saja. Ya, nah dalam astacita ini, istilahnya Prabowo ini ya, astacita ya. Dalam konteks pendidikan tinggi, ini yang perlu kalian pahami ya. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi guna meningkatkan kualitas SDM ya, yang unggul ya, dan berdaya saing global. Nah, supaya saudara punya SDM yang unggul dan berdaya saing global, Anda tidak boleh atau ya tidak hanya ya, maksudnya tidak hanya belajar di tempat ini saudara. Jadi kalau Anda cuma belajar teologi, belajar musik sementara Anda itu hanya mengejar nilai A atau lulus, itu Anda keliru saudara. Jadi seperti dosen itu, dia tidak hanya belajar apa yang sudah pernah dia pelajari waktu dia S3 atau S2, tapi dia mengembangkan diri. Kalau Anda merasa aku ini pemalu, saya mau belajar public speaking. Oh, aku ini pemusik, ambil conducting. Tetapi kayaknya susah, saya harus belajar langsung sama orang yang jago conducting. Puji Tuhan. Anda belajar dari YouTube itu. Bukan YouTube dipakai untuk kamu jadi bahan istilahnya penggemar doang, bukan pemain. Nah, jadi kalau Anda nonton YouTube, Anda harus juga jadi pemainnya gitu. Dengan kata lain bahwa Anda harus menyerap sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan, tetapi bukan untuk jago-jagoan ya, merasa hebat, tetapi diterapkan, diimplementasikan ya, supaya Anda punya kualitas SDM unggul. Tujuannya apa? Ini bukan tujuan masalah supaya duitnya banyak di kemudian hari, tidak, untuk membangun SDM yang lain. Kalau Anda jadi guru profesional setelah lulus dengan kemampuan teknologi yang mumpuni, maka Anda bisa mendidik guru-guru sekolah minggu. Itu paling tidak berkat saudara. Ya. Karena kalau kalian tidak punya kemampuan lebih, hanya mengandalkan ijazah muto, itu enggak bisa unggul kalian, enggak bisa bersaing secara global. Ya, untuk guru pendidikan mau ikut jadi PNS, harus ada lebihnya. Mau jadi guru PAK, harus tahu firman Tuhan. Ya, bukan baca firman Tuhan Senin Kamis, tapi Anda harus lulusi firman Tuhan. Dari Injil Yohanes sampai Wahyu, kemudian kembali ke Kejadian. Anda baca saja. Karena di sekarang ini kelemahannya kalian begitu, saudara. Begitu ditanya di mana ini, dia lupa di mana ini ya. Saya tidak pernah dengar. Nah,
Seperti itu. Saya cuma dengar yang ada di YouTube saja. Waduh, ya harus dibaca tuh firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan adalah kekuatannya, kekuatan kita menghadapi dunia ini. Berikutnya, penyediaan beasiswa bagi anak guru, petani, buruh, dan untuk menjamin akses pendidikan tinggi hingga jenjang doktoral. Wow, ini pasti ada aturannya ya. Jadi anak guru, petani, buruh untuk menjamin akses pendidikan tinggi hingga jenjang doktoral. Jadi jangan Anda berkecil hati. Wah, orang tua saya petani. Petani yang kadang ada, kadang tidak. Senin Kamis juga berkatnya. Tidak masalah. Selalu ada jalan, saudara. Ya. Di keluarga saya itu nggak ada yang doktoral. Maksudnya di keluarga bapak ibu saya nggak ada yang doktor ya. Seperti itu ya. Di keluarga sepupu bapak saya, wah ada yang profesor. Ada yang dokter spesialis jantung, spesialis penyakit dalam, ya. Belum ada presiden sih, gitu. Kalau ada presiden hoax, ya, gitu. Tapi itulah yang kita buat, ya. Semua dosen-dosen di sini pada umumnya di dalam keluarganya belum ada dokter, saudara. Ya, seperti itu. Kayaknya begitu ya. Bagaimana, moderator? Belum ada dokter juga kan? Belum, ada? Bapak. Ah ya, dia nanti yang jadi dokter ya. Dokter di Amin. bidang seni. Amin. Ya, aminkan dia, aminkan juga diri saudara gitu kan. Seperti itu. Pak, ini beasiswa. Kalau beasiswa Anda serius, ada sudah yang S1 selesai, S2 beasiswa LPDP ya dari keuangan. Anda sebagai anak bangsa bisa dapat beasiswa itu. Bahkan bisa dapat di luar negeri. Di anak-anak Papua juga ada yang sampai S3 di Inggris, saudara. Gitu kan. Anak Kalimantan juga dapat beasiswa. Ya, punyalah mimpi bersama Tuhan ya. Punya cita-cita bersama Tuhan. Yang ketiga, peningkatan daya tampung perguruan tinggi, standarisasi kualitas, dan kemudahan akses masuk perguruan tinggi. Jadi ini sistem yang dibuat untuk menjangkau kalian. Makanya sekarang Anda ngisinya secara online ya. Pak, kenapa bayarnya enggak online? Karena kami ini memegang prinsip gado-gado ya. Gado-gado yang bagus, makanan enak begitu kan. Anda dipersilakan mencicil. Ya. Kalau kita pakai sistem setengah mati itu sistem, ya. Yang mau cicil 100.000 enggak bisa. Gitu. Jadi kalau saya setiap minggu Pak cicil 100.000 bisa kah? Bisa. Wih, sampai 100 lembar itu saya punya nota. Enggak apa. Yang penting Anda lunasi toh. Seperti itu. Jadi jangan terlalu gengsi-gengsian ya. Mau langsung lunas, baru sudah itu tidak lunas. Oke ya. Ya ini bicara sistem ya, sistem standarisasi kualitas, kemudian akses. Ya termasuk akses membayarnya kan. Tinggal gesek, nah gitu kan. Kalau Anda bilang, oh ya kris, oh bisa, ada krisnya juga di bawah. Bukan kris empu gandring ya. Berikutnya penguatan sistem pendidikan nasional guna membentuk SDM yang produktif dan inovatif. Ya, produktif dan inovatif. Jangan jadi anak S1 yang tidak produktif dan inovatif. Kalau Anda biasa-biasa saja ya. Oh iya Pak, saya mau buat juga air kemasan. Ya, air kemasan sudah banyak dek. Kalau mau inovatif bagaimana? Oh iya air kemasan. Dulu aku pernah buat air kemasan yang rasa lemon, tapi tidak laku. Tapi mungkin Anda bisa membuat air yang sehat, air mineral yang sehat gitu kan. Ada mineral-mineral lainnya, ada vitamin C-nya, tapi masih warna putih, tapi ada vitamin C-nya. Ada juga magnesiumnya, ada yang lain-lainnya. Itu sebuah inovasi. Jadi kalau Anda jadi hamba Tuhan, Anda punya inovasi, tapi hati-hati dengan inovasi saudara. Jangan sampai Anda tidak sesuai konteks. Ya. Kemarin saya dengar khotbah itu, dia tafsirkan lain, Sakeus naik ke atas pohon. Ini menunjukkan bahwa Sakeus sangat sombong. Sakeus kan pendek toh atau tinggi itu Sakeus? Bukan apa itu lagunya ya, yang ya
Jadi Sakeus pendek, dia mau lihat Yesus. Dia adalah pemungut cukai toh. Dia paling dibenci se-Israel karena dia mempajaki ya. Tapi apa Yesus katakan? Turun. Tapi ini hamba Tuhan katanya lanjut lagi. Yaitu sombong dia itu Sakeus, gitu kan. Nah ini kan sudah ngaco, Anda berinovasi dalam menafsir tapi tersesat ya. Jadi hati-hati ya. Anda harus cerdas, apalagi anak teologi. Nanti ditanya, loh kenapa Tuhanmu 3 nak? Nah kau enggak tahu Mi, kau di mana sekolah? STT Japre. Aduh aku malu kalau begitu. Nah gitu ya. Guru juga ngajar, ya Yunus itu masuk dalam perut ikan besar. Hah? Apa? Salah toh? Iya, Yunus apa? Ditelan ikan besar. Atau bahasa aktifnya ikan besar menelan Yunus. Ya. Yunus dilempar ke danau. Waduh. Danau apa? Nah, itu ya. Nah, jadi jangan sembarang ngomong, apalagi kalau bilang, "Oh, Yunus ditelan ikan paus, paus biru." Bah. Karena besar sekali tuh. Iya. Hawa makan apel. Nah ini ya. Ini bahaya ini. Kalau sudah ada mahasiswa ngajar-ngajar salah begitu, diketawai. Ya wajar. Aduh aku dibully. Apanya bully? Kenapa? Kamu salah. Singkatan-singkatan PDB. Jangan Partai Damai Bangsa gitu ya. Bukan ya. Produk domestik bruto. Bruto kotor itu ya. Kotor artinya belum dikurang-kurangi ya. Neto itu bersih ya. Ya begitulah, karena dengan Pak Hengki harus semua jelas ya. Sorry, terlalu jauh dia ke atas. Oke, lanjut. Ya. Berikutnya dari Astacita itu, pendidikan tinggi tidak lagi sekadar dianggap sebagai biaya, tetapi sebagai investasi dalam pembangunan manusia. Implikasinya adalah bahwa perguruan tinggi harus berperan aktif dalam menciptakan lulusan yang bermutu, bukan bermuka tua ya. Lulusan yang bermutu, bukan bermuka tua, gitu ya, legend ya. Relevan dan berdampak terhadap pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan. Jadi berdampak ya. Jadi bedanya sekarang dengan ini ya, idealisnya ya, idealnya. Yang mau diharapkan itu adalah mahasiswa yang berdampak ya. Bukan hanya secara intelektual, pikirannya IPK-nya 4 semua baru tidak berdampak. Bikin penuh-penuh saja, lulusan S1 baru ditanya ini tanya itu, tidak mau kamu buat apa kalau kamu jadi guru di sini? Ya mau jadi guru aja mengajar. Nah gitu ya. Kalau dosen itu ya cuma mau mengajar saja, tidak mau meneliti, tidak mau pengabdian masyarakat ya. Mau aja mengajar saja, berarti bukan dosen itu ya. Dia pemain bayaran itu ya. Seperti itu. Jadi itu berdampak ya. Mutu, relevan dengan keilmuannya, berdampak ya. Jadi ada aksi ya. Ada tindakan yang nyata ya untuk hal itu ya. Nah, visi pendidikan tinggi Indonesia yang mendukung Astacita adalah terwujudnya keberdayaan perguruan tinggi yang bertanggung jawab dengan tata kelola yang baik untuk bertumbuh dan berdampak. Itu ada kata itu, bertumbuh dan berdampak ya. Jadi bertumbuh ini kalau kita bahasakan dalam aspek sekolah tinggi teologi, sekolah tinggi filsafat teologi Jafrai, itu adalah bertumbuh secara iman ya. Dan juga intelektual saudara, sikap saudara, dan juga tindakan saudara. Dan berdampaknya itu bukan hanya untuk diantara mahasiswa di dalam kampus, tapi juga sampai ke gereja dan juga masyarakat. Ya toh? Masyarakat. Kita harus ingat amanat agung itu bukan hanya untuk orang Kristen, tapi juga yang belum percaya kepada Yesus. Jadi Anda harus berdampak ya. Berdampak. Nah, memang di sini ada apa ya? Untuk mempercepat transformasi sosioekologi dan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, memang juga tantangan kita tinggal di bumi ini adalah
ekologi ya, maksudnya ekosistem lingkungan kita ya, penggunaan plastik yang berlebihan, merusak dan ya banyak membuat hutan lindung itu dibongkar supaya dibuat kelapa sawit, pembuatan ini, lalu kemudian tanah-tanah sudah dibangun perumahan karena jumlah penduduk semakin banyak dan sebagainya, itu merubah banyak masalah ya, merubah tata sistem ekologi dunia ya, seperti itu. Jadi ini juga menjadi istilahnya di sini untuk mempercepat transformasi sosioekologi. Jadi saudara kita dari orang-orang percaya itu tidak hanya pandai menggunakan sesuatu sementara tidak tahu bagaimana mengatasi sesuatu. Jadi gereja juga dipanggil untuk mengatasi sesuatu. Gereja juga harus berdampak. Nah tentu juga SDM-nya juga harus berdampak ya. Jadi perguruan tinggi yang diidamkan itu berdaya dan bertanggung jawab ya. Berdaya dan bertanggung jawab, unggul dalam riset pengembangan. Ya nanti ini PPT-nya kita akan bagikan ya. Hasil riset tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga mampu dihilirisasi menjadi produk atau layanan bernilai tambah bagi perekonomian. Jadi ini kalian ini walaupun sebagai guru, sebagai pendeta nantinya harus melihat potensi di sekeliling saudara. Ada lahan kosong, tapi tidak mau dianut. Kita juga luas juga lahan gereja untuk parkir. Berarti ya ini lahan kosong harus diproduktifkan. Pasti ada yang tidak punya pekerjaan, dia berladang ya di ini ya. Sawah-sawah yang tidak diurus ya bisa diurus. Ada orang yang bisa dimanfaatkan seperti itu untuk berbagi hasil ya. Nah kayak begitu ya. Kalau Anda melihat bahwa ada potensi-potensi, bagaimana itu dihilirisasi ya supaya dia jadi produk. Jangan kita ini bagaimana kalau kelapa sawit kita ini kita buat pabrik untuk buat minyak di sini, minyak minyak sawit ya. Seperti beberapa merek terkenal itu bisa, daripada dikirim baru harganya ini ya. Jadi seperti itu harus jadi ini. Makanya Indonesia tidak mengirim nikel ya keluar, mengekspor nikel. Dia hilirisasi di sini, dibuat di sini supaya nanti Indonesia itu bisa menjadi negara maju gitu ya. Kalau dikirim semua seperti itu ya kayak di Freeport dikirim semua atau dikirim semua repot itu ya. Jadi kita cuma dapat untung sedikit. Intinya begitu secara sederhana ya, tapi kalau kamu langsung jadikan dia produk, dia akan bernilai tinggi ya. Kalian biasa kan sebagai anak-anak TikTokers atau YouTuber di sini kan pasti lihat itu ya, harus ada berdaya guna. Oke. Berikutnya pelopor transformasi ya. Jadi setiap teman-teman di sini sebagai anak-anak Allah harus menjadi pelopor transformasi. Transformasi itu perubahan ya. Nah kemudian yang berikutnya ini berbasis sains ya dan teknologi ya. Selalu mengacu pada prinsip-prinsip ilmiah dalam setiap kegiatan yang disebut berbudaya ilmiah, scientific culture, di mana teknologi akan menjadi alat yang ampuh untuk mempercepat proses transformasi dan meningkatkan efisiensi. Ya, dengan ada handphone dengan berbagai aplikasi itu meningkatkan efisiensi Saudara. Tapi hati-hati juga menggunakan aplikasi yang untuk merusak ya. Berikutnya adalah perubahan paradigma perguruan tinggi. Nah, konsep generasi perguruan tinggi menyoroti peran universitas atau sekolah tinggi yang berkembang dalam masyarakat. Berikut rincian pergeseran paradigmanya. Dari generasi ke-1 sampai generasi yang ke-4. Generasi ke-1 itu adalah universitas pengajaran. Jadi diajar saja terus ya. Bagaimana kalian pintar begitu ya. Lalu generasi kedua adalah universitas riset. Mulai dibawa kepada penelitian-penelitian. Nah generasi ketiga adalah universitas kewirausahaan. Hal ini ditandai dengan semua sekolah tinggi di perguruan tinggi negeri di zaman kami itu sudah mulai diarahkan kewirausahaan. Jadi
entrepreneur, ya. Jadi visi misinya sekolah itu atau universitas ada aja itu kata kewirausahaan, ya. Itu di zamannya Jokowi, di zamannya juga SBY, ya, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang sebelum Jokowi, itu juga sudah ada kewirausahaan. Jadi dibawa ke arah situ, ya. Nah, generasi keempat ini ya inilah yang berubah, ya. Karena kata dampak itu. Kalau kita mau berdampak, jangan bilang gini, saya itu jago kandang, saudara. Ya, jagonya di STT Japre, kalau sudah keluar kagak ada dampaknya. Nah, itu kan parah itu, ya. Maka generasi keempat ini di pemerintahan Presiden Prabowo bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, Universitas Keterlibatan Sosial. Jadi saudara-saudara ini dan semua teman-teman kakak-kakak tingkat saudara itu harus memiliki keterlibatan sosial, ya. Bagaimana itu saudara itu, jangan di otak kalian itu kalau sudah selesai saya kembali saja ke gereja, saya akan jadi kura-kura di sana. Kura-kura tahu, ya? Nah, ngumpet di sana, semua kumpul di sana di gereja. Ya, kalau Anda lihat ada peluang jadi PNS, itu berdampak, saudara. Ya. Jadi yang dari Kalimantan, wih ada PNS ini, ya ambil sudah itu. Nah, ambil supaya kamu bisa masuk di sekolah-sekolah negeri, toh, memberitakan kabar baik, nah, seperti itu berdampak, ya toh. Jangan hanya berdampak buat orang Kristen. Memang di firman Tuhan bilang sesamamu dulu yang beriman dan sesudah itu, toh. Tapi mau ngumpul di situ sampai sekarang, sampai kau sudah tahu? Enggak tahu saya, karena saya gaulnya di orang Kristen saja. Kasihan deh lu, ya, gitu, ya. Jadi Anda harus terlibat secara sosial, bukan hanya di gereja toh, tapi di masyarakat. Masyarakatku semua kebanyakan Kristen. Keluar lagi, lebih luas lagi. Makanya itu merantau ke Makassar toh, supaya terlibat secara sosial, ya. Lebih banyak Anda punya teman. Oke, jadi ini, oh sorry, ini tadi, ya, penjelasan tadi. Ini tangannya Pak Hengki dengan laptopnya sama. Model perguruan tinggi generasi keempat. Nah, inilah yang dicoba ini, ya. Kita lihat apa yang akan ini. Ada beberapa cara bahwa pendidikan tinggi berperan sebagai agen pembangunan. Jadi ini kita dibawa ini sebagai agen pembangunan. Jangan boro-boro bilang, tempat saya itu kasihan pembangunannya jelek. Ya iya, makanya saudara ini sebagai generasi muda jadi agen pembangunan. Pulang di kampung halaman membangun pembangunan. Jangan pergi ke kampungnya orang, bangun rumahnya orang, baru di kampung kamu selalu kritik. Tidak ada pembangunan di kampung saya. Ya pulang di situ. Pak, siapalah kami ini? Ya kamu agen pembaru toh, the man of God. Bagaimana ceritanya itu, ya? Pulang di kampung halaman, bangun kampung halaman, toh? Selalu pasti ada caranya Tuhan buat kita membangun, ya. Nah, di sini memang ada riset, penelitian. Jadi tolong teman-teman, segala sesuatu hidup ini ada metodologinya, ada penelitiannya. Transfer teknologi di kampung halaman, tidak ada tenaga surya tapi panasnya minta ampun. Panas sekali. Coba cari orang yang bisa membiayai sehingga listrik bisa masuk lebih cepat pakai tenaga surya. Toh? Tenaga surya panas toh? Langsung wattnya naik tinggi, so bisa membangkitkan tenaga listrik lagi atau tenaga nuklir di kampung halaman. Wah, ngeri juga, ya. Luar biasa itu, ya. Hanya karena panasnya matahari, ya. Di sini juga bisa dipasang ini sekarang panel surya. Karena panas matahari ini, ya. Nah, dia bisa menampung, mengurangi pembayaran listrik. Kewirausahaan, ya. Ini kembali lagi kewirausahaan, ya. Jadi apakah guru profesional berbasis entrepreneur itu diizinkan? Diizinkan, gitu, ya. Mengajar sesudah itu jualan bakso, bisa itu, ya. Atau istrinya yang jualan bakso, jualan apa di kantin.
Ini guru ini bukan hanya cerdas, betul-betul dia implementasikan. Baru kemudian ada beberapa anak didiknya yang dia beasiswai. Belum apa-apa, ini guru sudah ada mobilnya, bukan kaleng-kaleng lagi mobilnya. Padahal bukan korupsi tawa, ya bukan korupsi. Pernah dengar ya kepala sekolah tapi jadi pemulung? Pernah dengar kepala sekolah jadi pemulung? Nggak pernah kan? Iya, dia pemulung saudara. Tapi pemulung intelek, bukan yang mulungnya mencuri orang punya. Dia tahu sampai yang mana yang berharga. Oke? Jadi gitu ya. Seperti itu, bukan yang bodoh-bodoh gitu ya, baru tidak jelas juga ya kerjanya ya. Nomor 2, melakukan keterlibatan komunitas. Jadi kembali lagi, kalau Anda mau berdampak, Anda harus punya komunitas. Bukan komunitas sembarangan ya, yang benar. Komunitas misalnya bersama dengan rumah singgah atau bimbel, bimbingan belajar, itu komunitas. Komunitas misalnya pemain musik begitu, misalnya Anda bergabung, tapi bukan mengajak Anda pergi main musik di tempat klub malam yang penuh dosa di sana ya. Seperti itu, walaupun banyak juga yang tidak mau berdosa tapi terseret oleh dosa ya. Jadi yang begitu, komunitas Anda perlu komunitas juga, termasuk komunitas Alkitab, komunitas yang lain. Nah ini kita juga punya tanggung jawab sosial ya. Dan kemudian ada juga mengembangkan kewarganegaraan sedunia ya. Nah ini kita kan tadi ada kata kuncinya global ya, jadi orang yang global. Maka dari itu saya minta saudara, kalau kalian mau belajarlah bahasa Inggris dengan bahasa Mandarin. Ya, ada alumni, bapaknya pendeta, anaknya kuliah di China. Dia tahu bahasa Mandarin, ya. Padahal dia anak Papua tuh. Tapi bahasanya ya. Kalau saya sih cuma ni hao ma. Oh, cente-cente ini ya itu ya. Nah itu repot ya, itu ya. Yang itu bagaimana kabar? Aku sangat mencintaimu ya, nah, gitu ya, gitu. Sisanya tidak ada, dia terbang ya. Sisanya terbang ke negeri Cina. Iya. Baik, kemudian yang bagian terakhir ini ada transformasi perguruan tinggi 5.0 ya. Jadi kembali lagi tadi itu 4GI ya, generasi keempat ya, perguruan tinggi sebagai agen pembangunan menuju generasi 5 ya. Perguruan tinggi 5.0 ini merujuk pada konsep yang relatif baru dalam pendidikan tinggi yang berfokus pada adaptasi perguruan tinggi terhadap kebutuhan ekonomi dan masyarakat abad ke-21. Jadi teman-teman begini ya. Nanti itu skripsi kalian itu harus memiliki dampak, bisa diimplementasikan. Bagaimana itu kalau eksegesis mau diimplementasikan? Ya bisa. Jadi itu untuk melawan ajaran-ajaran tidak benar. Jadi Anda luruskan gitu kan. Seperti itu. Seperti kalau Pak Hengki itu, orang kan biasa kalian dengar berdebat masalah persepuluhan, memberi, apa semua. Saya sudah sampai ke satu kesimpulan dan saya akan tulis itu. Memberi tidak berkekurangan, memberi dari kekurangan. Titik. Itulah firman Tuhan yang diambil dari firman Tuhan juga. Daripada bertengkar, bilang mau kau saja. Kalau kau pelit, tidak mau kasih untuk uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Tidak usah bilang kita harus memberi dengan tulus. Padahal orangnya memang sudah kikir dari sejak lahir. Ya, jadi sebagainya berdebat sana sini dan sini dan begitu ya. Padahal memang tidak mau dia kasih uangnya. Dia cuma mau kasih pulpennya, uangnya tidak mau ya. Oh ya, dia mau kasih dirinya tapi uangnya jangan. Itulah yang ada orang muda yang kaya ya. Dia mau kasih hidupnya tapi dia tidak mau kasih duitnya. Maka dia tidak menerima kerajaan surga. Yesus sendiri itu bukan ilustrasi ya, Yesus sendiri. Tinggalkanlah jualah segala hartamu dan ikutlah aku. Waduh, hartaku banyak. Tapi kalau saya mau hormati orang tua, tidak berzina dan dosa-dosa yang lain, saya tidak ada itu. Sejak mudaku saya nih sudah hidup dalam kekudusan. Nah, susah ya. Nah, itulah kenapa itu ya. Itu pemikiran-pemikiran yang berdampak.
Juga dalam dunia pendidikan banyak hal yang bisa kita buat ya. Banyak orang yang buta huruf, masih belum tahu berhitung di sini ya. Saya nanti tes kamu ya, mahasiswa baru ya, kali-kali mau saja. Siapa tahu 7 kali 7 kalian juga tidak tahu, padahal nilainya 49. Kalau ada yang jago di sini saya akan tantang juga ya. Mau pakai kalkulator kamu silahkan, yang penting kali-kalinya dari kali-kali 1 sampai 10 ya. Karena saya latihnya itu waktu kecil pakai hukum Taurat. Jadi kalau salah 5 kali 5 kembali lagi ke 1 kali 1 Marcel. Ya, Marcel begitu 1 kali 1 sampai lagi kalau jatuh lagi di kali-kali 7 kembali lagi jadi ahli Taurat 1 kali 1. Bagaimana tidak dihafal? Tah? Seperti itu. Mau tes ya? Siapa yang mau tes di sini? Ya, sebentar lah. Ya. Oke. Ini ada beberapa integrasi teknologi canggih ya, kemitraan industri, pendekatan multidisiplin, pembelajaran fleksibel dan personal, pembelajaran seumur hidup. Untuk pendekatan multidisiplin, saudara-saudara di sini itu harus apa ya? Anda harus paham betul ya, paham betul di sini bahwa Anda tidak hanya jadi orang teologi, tapi Anda harus juga jadi orang pendidikan. Anda juga harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang musik. Kalau orang ibadah itu kan bukan pemusik saja toh, ada pendetanya, ada WL-nya, ada jemaatnya. Jadi harus berkolaborasi, kerjasama. Tidak boleh ini ilmuku paling hebat lah, yang lain sudah nih. Harus kerjasama ya. Jadi teman-teman ini bisa bekerja sama ya. Dan pembelajaran itu adalah pembelajaran seumur hidup. Oke, ini ada kampus kita ini transformatif ya. Saya kurang lebih sama saja ya. Dan terima kasih. Habis nih. Oke, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Untuk materi yang disampaikan oleh Bapak Hengki, kita membuka satu kesempatan ya, boleh ya untuk satu pertanyaan. Wah, ini contoh-contoh calon lulusan yang berdampak ini sepertinya. Ya, silakan. Silakan. Sebutkan namanya ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Etir Zaid Maklaudia Kezeibau, saya dari Gugus 8. Ya, dari pemaparan materi ini, yang ingin saya bertanya, apakah sistem pendidikan tinggi saat ini mendukung atau justru menyulitkan integritas antara iman Kristen dan pemikiran kritis di ruang kelas? Mohon maaf sebelumnya, saya ada 2 pertanyaan, apakah boleh? Silakan. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak atau Ibu melihat potensi pembentukan karakter Kristiani mahasiswa dalam kurikulum nasional yang berorientasi kompetitif? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi sistem pendidikan di Indonesia ini sebenarnya begini. Aturan sudah dibuat. Kalau kita pahami adalah berdampak. Nah tentu kita tidak bisa kehilangan identitas ya. Jadi kita harus menunjukkan identitas kita dimanapun kita berada. Walaupun kita itu mau berdampak. Gini ya. Jadi jangan karena yang penting kita kan mengasihi manusia. Ya, mengasihi manusia, memanusiakan manusia. Sementara kita lupa identitas kita. Bahwa memanusiakan manusia tujuan akhirnya adalah menyelamatkan mereka untuk kehidupan yang kekal. Ya, gitu ya. Dari sistem bisa saja berubah siapa presidennya, tetapi intinya berdampak. Tapi berdampak itu jangan dijadikan yang penting saya mengasihi manusia, titik. Itu sudah berdampak, itu sudah berbuat baik. Ingat, kita diajarkan dalam iman Kristen mengasihi Tuhan Allah. Itulah yang terutama. Maka secara otomatis seharusnya juga mengasihi manusia.
Kalau cuma berbuat baik, berderma, sedekah dan sebagainya dan menjadi orang baik, itu baik saudara, tapi tidak membawamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah bukan berbicara perbuatan baik, tapi percaya kepada Yesus Kristus. Karena kalian ini terjebak sebenarnya. Selalu mau kelihatan baik di hadapan manusia. Anda tahu tidak bahwa bisa saja Anda tidak kelihatan baik di hadapan Tuhan. Ya. Itu untuk menjawab itu ya. Jadi sistem mau berubah silakan, tapi kita jangan kehilangan identitas kita sebagai orang percaya ya. Seperti itu. Lalu kebebasan saudara. Yang kedua pertanyaannya apa itu ya? Yang berkarakter itu ya. Ya, berpikir kritis. Ya, silakan Anda berpikir kritis. Ya, karena kalau Anda tidak kritis, maka Anda akan jadi orang diam. Kita sudah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Lalu ada orang percaya, orang Kristen berkata bahwa ada jalan lain menuju keselamatan. Wah, kalau Anda tidak kritis, Anda diam, Anda sedang membawa orang itu masuk ke dalam jurang maut. Dan akan membawa banyak orang-orang lain. Apalagi kalau dia punya banyak duit, dia punya banyak pengaruh, pintar ngomong. Banyaklah jemaat yang akan disesatkan. Dan akan ujung-ujungnya kembali lagi. Yang penting kita hidup baik di bumi ini. Kita masuk surga. Kamu mutar-mutar di situ toh. Karena sekarang ini banyak yang pintar bicara saudara. Dan kelihatan baik juga orangnya. Ya. Toh? Sementara ada hamba-hamba Tuhan yang bicaranya keras, tegas. Kelihatan pemarah. Tapi itu orang tidak suka. Karena orang-orang di zaman akhir zaman ini suka enak sekali didengar. Suka dibilang luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Itu Anda suka dengar, tapi begitu ditegur dengan kebenaran, Anda bilang, Pak, kami ini manusia, perlu dengar yang baik-baik. Kami sudah tahu, dia bilang itu dosa. Iya, tapi kalau ada dosa di dalam jemaat, Anda tidak tegur. Anda lah orang yang pertama kali didatangi sama Tuhan Yesus. Kau jadi hamba Tuhan apa itu? Ya, bukan the man of God, the man of Satan. Ya, walaupun dia pendeta, walaupun dia penginjil, ataupun dia juga guru Kristen. Oke, itu saja kira-kira begitu. Kalau ada nanti yang mau diskusi tentang sistem pendidikan tinggi, ya silakan Anda ketemu saya ya. Ya, waktunya memang karena memang ya terbatas. Ya, terbatas. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk pemateri kita. Jika ada yang mau lanjut pertanyaannya nanti, silakan, ruangan Bapak Hengki ada di bawah. Jadi bisa bertanya di jam-jam yang bebas. Oke, siap menjadi lulusan yang bermutu? Siap menjadi lulusan yang relevan? Siap menjadi lulusan yang berdampak? Maka dari itu persiapkan diri teman-teman sekalian, belajarlah sebaik-baiknya dan belajarlah sebanyak-banyaknya di tempat ini. Terima kasih. Masih ada materi yang ketiga, silahkan bertahan. Kita akan langsung sambung ya, atau bagaimana? Oh, break dulu katanya, supaya kalian tidak ngantuk. Karena dari tadi saya sudah lihat ada yang mulai matanya tutup 1, ada yang mulai matanya tutup 2. Baik, kita beri aplaus sekali lagi untuk pemateri kita. Terima kasih Bapak Hengki Wijaya. Kita akan break sedikit sebelum kita melanjutkan ke materi yang ketiga. Silakan. Mungkin bisa berdiri dulu ya. Mari silakan kita berdiri. Renggangkan badan dulu. Bisa stretching dulu. Ayo silakan Marcel. Kita berikan aplaus buat Pak Hengki dan Ibu Mega. Oke teman-teman, masih semangat? Masih semangat? Maba 25. Oke. Boleh saya Kakak Samuel? Kita sambil tunggu pemateri ketiga, kita bermain sebentar ya supaya tidak mengantuk. Kak Elhana, boleh bantu saya?
Tahu? Yakin. Coba kita nyanyi sama-sama. Cepat kono. Semangat. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang begini. Itu kan ada dua kata di situ, haleluya, 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 puji Tuhan. Nanti pas kata haleluya, laki-laki yang berdiri. Berarti perempuannya duduk. Pas puji Tuhan gantian. Jadi laki-laki apa? Haleluya, perempuan puji Tuhan. Oke? Yang salah kita hukum. Musik. Yang duduk dulu yang puji Tuhan. Perempuan yang duduk. Laki-laki berdiri. Siap. Soraya. Puji Tuhan. Haleluya. Yang laki-laki mana suaranya? Konsentrasi. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih cepat. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang lebih cepat tapi gantian. Gantian. Jadi haleluya untuk ya, puji Tuhan untuk. Oke, lebih cepat Kakak Anuel. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan lagi. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Go. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh tepuk tangan semua. Jamaba 25. Teriak dulu. Maba 25. Oke, silakan duduk teman-teman. Informasi sedikit bahwa nanti ketika jam 1 bagi teman-teman yang belum membayar uang orientasi, nanti jam 1 boleh ke bagian keuangannya, tempat kita bayar uang formulir kemarin. Tahu ya? Atau teman-teman mungkin sudah transfer tapi bukti pembayarannya belum di store. Jadi masih dianggap belum membayar kalau belum store bukti pembayaran. Jadi gunakan waktu jam 1 bisa ke bagian keuangan di bawah. Oke? Ada penyampaian dari kakak?
Yang mau ke toilet silakan sebelum pemateri kita.
Saatnya kita akan masuk ke dalam materi ketiga, yaitu kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH selaku Ketua Sekolah STFD Jafrai Makassar dengan moderator Ibu Laura Megawati Manalu, ST STH MSN. Dipersilahkan. Selamat siang. Maba 2025. Baik, masih semangat ya? Baik, kita akan masuk di materi yang ketiga tentang kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara. Jadi sama seperti tadi, kita akan mendengarkan penyampaian materi terlebih dahulu dari Bapak Robi. Kemudian nanti akan ada sesi bagi teman-teman yang mau bertanya akan diberikan kesempatan. Baik Bapak, bisa kita mulai saja. Satu. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Sudah berapa lama tiba di kampus ini? 1 bulan. Sudah ada yang pikir-pikir mau pulang ke rumahnya? Ada yang sudah rindu rumah kayaknya. Ya, sudah mulai homesick. Sudah ada yang menyesal? Belum? Masih senang? Oke. Saya harap kalian senang 4 tahun ke depan. Oke, walaupun belum secara resmi tapi saya ucapkan selamat datang karena ini pertemuan kita yang katakanlah resmi sebagai bagian dari pertemuan orientasi. Tapi nanti akan ada inaugurasi yaitu penerimaan secara resmi mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026 di kampus ini. Nah, tadi sudah disampaikan saya Robi Panggara, jadi biasanya saudara akan ketemu saya saja, tapi biasanya kita hanya papas-papasan saja karena memang saya hampir tidak ada kelas mengajar di program S1 sehingga kita hampir tidak bertemu dalam kelas, tetapi kita bertemu di kapel seperti ini biasanya kalau saya ada di kampus atau kita bertemu di lokasi kampus juga karena saya juga tinggal seperti saudara sekalian nantinya kita tinggal di kompleks yang sama begitu ya. Nah materi saya ini saya tidak bagikan karena saya tidak sempat selesaikan editan saya, jadi sorry, tapi kalaupun mau nanti saya bisa kirimkan dan panitia bisa bagikan ke grup maba. Saya baru tiba kembali dari Papua, kurang lebih 2 minggu di Papua untuk beberapa acara, Kerwil Papua 1, temu alumni dan juga retreat pemuda se-Papua di Senggi Kerong, dan itu sebabnya saya baru kembali dan saya tiba dan saya langsung sakit. Ya, saudara masih bisa dengar suara saya, masih seperti sengau dan paro, tapi sengaunya memang sering karena saya sinus, tetapi masih terganggu ya. Biasanya saya sangat semangat bertemu kalian,
Tapi hari ini bukan saya kurang semangat, tapi karena saya memang fisiknya masih lemah. Ya. Disambut dengan tugas pelayanan juga, jadi ya ada banyak hal. Tapi bagaimanapun saya sekali lagi saya senang menyambut kalian semua di sini. Terima kasih sudah memilih Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar untuk menjadi kampus membentuk saudara. Oke, saya mau cek dulu. Ini saya kurang sabar mau cek. Mana yang dari Papua? Cukup. Ya, cukup banyak. Oke, terima kasih. Boleh turun tangan. Yang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Kalimantan Timur Utara, karena dulu satu provinsi, cukup banyak. Silakan turun tangan, terima kasih. Kalimantan Tengah Selatan, Barat. Oke, memang biasanya karena ini kan sudah wilayahnya Barat, jadi kalau bisa terus ke sini itu sudah luar biasa. Terima kasih sudah datang ke sini juga. Yang Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat. Tambah Sulawesi Selatan kalau begitu. Sulawesi Selatan. Oke, wah kita kok kalah Sulawesi kali ini ya. Kalah banyak sama Kalimantan tadi. Hampir kalah banyak juga sama Papua ya. Wah ini kita jadi malu nih Sulawesi kok kalah kali ini. Yang dari Jawa, Sumatera? Ada dari Jawa dan Sumatera? Kali ini tidak ada. Biasanya ada juga, 1-2 orang biasanya. Tapi kali ini tidak ada. Nah, yang dari Kota Makassar saja. Kota Makassar? Kota Makassar, ya 5 orang ya, 6. Ya, oke. Ya nanti teman-teman panitia tolong dicatat ya. Nah, ini menjadi evaluasi untuk penerimaan kita nantinya juga ke depan. Bagaimana kita melakukan strategi-strategi untuk rekrutan. Baik, kehidupan berbangsa bernegara dan pembinaan kesadaran bela negara dalam waktu yang tidak lama ya. Mengapa ini penting? Tahukah saudara berapa jumlah populasi penduduk Indonesia? Ada yang tahu populasi penduduk Indonesia? Ada berapa juta? Ya, 277 juta penduduk ya. Dan tersebar di sekitar 17.000 pulau. Beragam suku, agama, budaya. Sehingga ini menjadi kekuatan tetapi sekaligus juga menjadi tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena kita disebut sebagai negara, satu negara tetapi pluralitasnya, kemajemukannya, keberagamannya itu sangat tinggi. Itulah sebabnya dalam Pancasila kita ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kebinekaan, keragaman, banyak sekali. Kita beda-beda bineka, tapi terikat dalam satu negara yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, era globalisasi, digitalisasi membawa tantangan baru lagi bagi kita. Kenapa? Nah ini kan jangankan bangsa, kita keluarga kecil saja. Di sini yang masih punya keluarga siapa? Yang ada keluarganya? Masa nggak ada keluarganya? Ya adalah keluarganya, kan saya tidak tanya siapa yang sudah berkeluarga. Ya. Yang saya tanya yang ada keluarganya, ya masa nggak punya keluarga? Ya, terima kasih. Nah, kita dalam keluarga, ya tentu saudara sebagai anak, kalau saya sebagai suami dan sebagai ayah. Nah, kita dalam keluarga saja, saudara ada orang tuanya mungkin, ada kakek nenek mungkin, ada saudara-saudaranya. Tapi gara-gara digitalisasi ini, seringkali itu apa yang terjadi? Kita bersama di satu tempat, tetapi tidak berinteraksi.
Oke. Kenapa? Karena digitalisasi membuat yang dekat jadi jauh, yang jauh yang dekat. Gitu? Kalau begitu jam istirahat, semua langsung ambil HP, teman kelasnya diabaikan. Yang dicek adalah chatnya. Chattingnya yang dicek. Lalu buru-buru balas. Kasihan teman sudah lama WA, tidak dibalas WA-nya. Sementara teman yang sama-sama kita duduk, dicuekin. Tidak merasa kasihan. Ya toh? Bahkan sering, nantilah kalian rasa. Kalian sudah mulai makan bersama di asrama? Sudah mulai? Belum? Sudah mulai belum? Sudah. Ada teman semeja. Berapa orang di satu meja? Belum dibagi. Ya, itu juga lucu. Kadang-kadang kita semeja, makan semeja, tapi ngobrolnya dengan orang lain. Kenapa? Ya karena yang kita temani ngobrol itu orang di HP, bukan orang yang di depan kita. Oke? Seringkali kita ketemu orang, kita yang di depannya, tapi dia pikirannya, ceritanya ke orang lain. Ini salah satu ancaman sebenarnya. Ancaman apa? Ancaman rasa kesatuan, rasa kedekatan. Pengaruh budaya asing pun paham radikalisme, disinformasi digital. Apa itu disinformasi? Disinformasi itu yaitu adanya informasi tapi informasi yang bohong yang kita sebut hoax. Saudara sebut hoax. Jadi yang hoax itu ada banyak tapi sebenarnya itu disinformasi. Kenapa? Ya karena memang bukan informasi yang sebenarnya. Begitu. Nah, dalam berbangsa dan bertanah air ini juga menjadi masalah. Oke, urgensi bela negara. Nanti Ibu Mega di stop aja Bu kalau sudah waktunya stop ya. Baik Bapak. Mengapa kita perlu bela negara di era modern ini? Apakah kita masih mau perang? Saya sih tidak berharap kita perang. Karena peperangan itu selalu meninggalkan penderitaan. Ada ancaman yang disebut near militer atau ancaman yang disebut bukan militer, non militer. Jadi dulu waktu kita dijajah, tapi kalian masih tahu bahwa kita pernah dijajah, tapi gak rasa bagaimana dijajah kan? Ya. Jadi ancaman non militer sekarang adalah tadi saya sudah sebut disinformasi, hoax yang mengancam persatuan. Berikut paham radikalisme yang mengancam ideologi Pancasila. Pancasila ini mau diganti orang lain. Ada saja kelompok-kelompok yang merasa Pancasila ini kok kurang cocok lagi. Lah ini kan lucu bangsa ini. Ya. Mestinya tuh nilai-nilai dasar, fondasi-fondasi yang sudah ditetapkan sebagai dasar bangunan bangsa ini jangan diganggu-gugat. Bayangkan kalau bangunan ini kita sedang ada di lantai berapa nih? Lantai 3. Terus tiba-tiba ada yang merasa bahwa fondasi ini kurang cocok. Dia mau ganti fondasinya di bawah. Kita ada di atas sini. Ya kan habislah kita ini. Runtuhlah gedung ini. Nah, jadi kita perlu untuk bela negara sekarang ini. Ada disrupsi ekonomi akibat ketergantungan pada negara lain. Jadi bukan cuma disrupsi digital, disrupsi ekonomi. Hari ini ekonomi kita itu kacau. Saya ngobrol dengan, kemarin ada 2 bupati yang hadir, beberapa kepala dinas juga saya ketemu, Pak Sekda juga di Malinau. Sebelumnya saya ada di Pujungan Kalimantan Utara, ketemu dengan Pak Sekda dan beberapa kepala dinas juga. Jadi sempat ngobrol-ngobrol juga tentang ekonomi. Bahkan kemarin harusnya saya ke Wamena dari Sentani Jayapura, saya masih harus lanjut ke Wamena. Tapi kemudian batal karena alasan karena memang ekonomi lagi kurang baik juga.
Oh, di sini ada dari Wamena? Yang dari Wamena mana? Kalau tidak salah ada 5 orang. Oh, lebih lagi. Oke. Ya, selamat datang ya. Bulan depan saya akan ke Wamena. Nah, ini masalah ekonomi ya. Mengapa masalah ekonomi? Karena memang pasca COVID itu menunggang balikan kehidupan. Bukan cuma banyaknya orang mati, tapi banyaknya bisnis mati. Ekonomi pun ikut mati. Banyaknya hotel mati, tutup. Sekarang baru mulai buka-buka. Banyaknya kalau restoran masih laku lah ya, masih laku. Bahkan makin banyak aja itu penjual-penjual makanan karena orang tidak keluar rumah. Obat-obatan ya laku lah. Tapi tempat-tempat hiburan itu paling berdampak. Hotel juga berdampak. Banyak ya yang tutup. Nah, banyak usaha, sektor usaha yang sangat berdampak. Nah, ini mempengaruhi ekonomi. Dan membuat apa yang kita sebut disrupsi, kekacauan. Sekarang menjadi sebuah tantangan. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana pemerintah menyikapi itu. Infiltrasi budaya yang mengikis identitas nasional. Oke, kenapa? Kita disuguhi budaya-budaya. Yang suka nonton drakor di sini mana? Yang suka nonton drakor. Oke, itu grup drakor. Yang suka nonton film India mana? Bollywood. Ada juga yang suka nonton Hollywood. Film action. Perang. Yang suka, ya sudahlah. Dari semua film, termasuk yang suka nonton film Indonesia SCTV. Nah, yang disuguhkan di film-film itu kan kenapa saudara suka tonton? Ikut-ikutan nangis, ikut-ikutan emosi, marah-marah, ikut-ikutan gak tidur, bahkan gak sedikit yang hilang nafsu makan. Kenapa? Karena kalian melihat, mengikuti alur cerita, lalu terbawa dalam emosi, seolah-olah itu benar. Hei, jangan lupa itu film. Film itu bukan realitas, bukan standar moral. Itu hiburan. Kalau saudara bisa nangis, sutradaranya berhasil. Saudara bisa tertawa, sutradaranya berhasil. Saudara bisa terbawa emosi, sutradaranya berhasil. Laku filmnya ditonton. Ya kan? Tapi bukan yang ada di film itu menjadi standar. Saudara nonton film-film FTV Indonesia. Remaja-remaja ketemu, tiba-tiba cinlokan atau apapun. Lalu saudara merasa bahwa kayaknya percintaan saudara juga harus begitu ya. Tidak sengaja ketemu cuma jatuhkan pulpen, terus sama-sama mau ambil, mata ketemu langsung jatuh cinta. Saudara berharap begitu, tapi saudara sudah jatuhkan pulpen berkali-kali, bahkan HP pun saudara jatuhkan, tidak ada yang ambilkan. Saudara harus ambil sendiri aja. Iya kan? Atau drakor gitu ya, pura-pura terpeleset mau jatuh. Tiba-tiba ada yang datang dan tangkap. Saudara coba pura-pura terpeleset di tangga, jatuh betulan saudara sampai lantai 1. Nggak ada yang tangkap. Nah, jangan dijadikan sesuatu yang dilihat itu sebagai standar. Itu hiburan. Jualan itu jualan. Oke? Nah, masalah adalah kita lihat begitu tidak ada filter. Inilah infiltrasi. Sehingga kita menerima mentah-mentah apa yang kita lihat. Lalu kita ngikutin. Kita lihat orang pacaran di televisi. Oh, pacaran itu kalau pergi berdua-dua, pergi ke villa-villa, pergi ke negara atau kota-kota, pergi retreat tamasya ya pokoknya yang saudara lihat itu adalah
contoh yang sebenarnya juga di dunia nyata juga itu tidak dibenarkan oleh semua budaya. Ya toh? Di beberapa, saya pergi di hampir di semua tempat yang saudara asalnya itu hampir semua saya sudah pergi. Saya pergi di semua tempat itu dan budayanya beda-beda. Di beberapa tempat, Ibu Mega bukan istri saya, bukan anak saya, bukan saudara perempuan saya. Gak boleh saya pegang-pegang begitu. Kenapa? Nanti dia dianggap seperti perempuan yang seperti nakal begitu. Atau saya yang dianggap sebagai, ini kayak om-om senang gitu ya. Apa itu. Ya intinya itu gak bagus lah. Nah, tapi setiap budaya beda. Di beberapa tempat kita ketemu, dari jauh, gitu ya, gemasnya minta ampun dia datang, kita kasih tangan langsung dia tarik, cipika-cipiki, ini kok suaminya di belakangnya, kita diperlakukan begitu, saya pikir dapat tempeleng saya ini. Tapi biasa aja, budayanya gitu, ya kan? Kalau yang bukan budaya kita kan nggak cocok. Yang dari NTT, NTB di sini mana? Ada? Nggak kan? NTT, NTB ketemu ya. Langsung datang kasih ketemu hidung. Iya toh? Tapi saya mau bilang orang NTT boleh. Orang Toraja jangan coba-coba. Kenapa? Nanti bukan hidung saudara yang ketemu, mulutnya duluan ketemu. Ya kan? Iya, itu kan budaya di Alor, di Kupang, di daerah-daerah itu ya. Betul ya? Di keluarga begitu ya. Ketemu itu hidung, ketemu hidung. Nah, kalau kita yang lain jabat tangan, salim-salim boleh lah gitu ya. Nah, tapi beda. Ambon, Sulut, itu budaya peluk, cipika-cipiki gitu. Bahkan beberapa kali saya di pertemuan internasional ketemu teman-teman mereka dari negara yang lain. Yang saya paling kaget itu karena ini ciumnya bukan lagi cipika-cipiki. Ciumnya juga di bibir. Gimana itu istri orang dikecup bibirnya? Iya toh? Saya dalam hati, waduh. Kok bisa gitu ya? Tapi ya itu budayanya. Saya lihat ketika mereka ketemu yang sesama negara mereka, begitu memang. Tapi ya bukan juga cari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Sambil nyelam minum air, bukan. Jadi memang itu kayak cipiki-cipiki lah. Ya cuma begitu aja, begitu ya. Jadi bukan lama-lama begitu, bukan. Ya. Tapi tentu bagi kita itu kan risih banget. Bagi orang Toraja itu, aduh susah lah. Cipika-cipiki aja kami susah, apalagi mau cium-cium bibir, mau cium-cium hidung itu, aduh gimana lah caranya gitu ya. Nah ini masalah budaya. Oke, bela negara komprehensif. Bela negara bagaimana? Bukan hanya tanggung jawab militer, tapi melibatkan seluruh elemen masyarakat. Mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Partisipasi harus disesuaikan dengan profesi dan kemampuan. Nah, hari ini konsep bela negara ini tidak lagi terbatas pada perlawanan fisik. Oke? Bela negara, kirim kami ke Palestina. Bukan. Itu bela Palestina namanya. Bela negara itu adalah mencakup ketahanan dan berbagai dimensi kehidupan untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Khususnya ancaman disintegrasi bangsa, ancaman termasuk tadi kita sebut radikalisme, paham-paham radikalisme yang bisa merusak kesatuan bangsa. Termasuk juga ancaman-ancaman yang sifatnya tadi kelemahan-kelemahan di bidang ekonomi itu. Kita juga menjadi
pahlawan di sana dengan memperjuangkan ekonomi. Supaya makmur, sejahtera bangsa kita. Nah, karena itu kalian perlu jadi orang-orang cerdik pandai, orang-orang cendekiawan, orang-orang intelektual, orang-orang yang terpelajar. Sehingga dengan terpelajar kalian punya pengetahuan, punya keterampilan, dan kemudian tidak menjadi pengangguran yang menjadi beban bagi bangsa lagi dan orang lain. Tapi harus mampu minimal berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Di sini ada yang berdiri di atas kaki temannya. Mesti belajar berdiri di atas kaki sendiri. Ini bukan hanya kaki yang ini, tapi betul-betul secara mandiri kita belajar untuk tidak bergantung ke orang lain. Bahkan kalau bisa, karena ada banyak pengangguran, ada banyak orang susah di Indonesia, di negara kita. Kalau bisa ada satu orang menanggung minimal satu orang. Kalau bisa membawa 2 orang, kalau bisa membawa 10 orang, maka diharapkan muncul orang-orang yang bisa membuka lapangan-lapangan kerja luas. Menerima banyak tenaga kerja. Sehingga dia yang menampung, tetapi orang-orang yang dipekerjakan mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Bahkan kalau yang punya keluarga, keluarganya bisa bergantung kepadanya. Paham ini? Oke. Nah, kalau saya bicara undang-undang sangat panjang nanti ya. Saya lewati ini, undang-undang. Memang ada undang-undang baru nomor 3 tahun 2025 itu pada TNI. Dan kemudian juga nomor 1 2025 pada BUMN strategis. Nah, dalam hal ini penguatan peran sistem pertahanan rakyat semesta itu untuk TNI, peningkatan kapasitas dan profesionalisme TNI, modernisasi alutsista dan teknologi pertahanan, ya Pak Prabowo karena dia mantan jenderal jadi dia juga membuat ini, tapi ya saya lihat memang ini ancaman perang ini kalau kita lihat di media kan orang sudah mulai bicara perang dunia ketiga. Nah, kita harap janganlah, tapi ya kalau terjadi ya mau bagaimana lagi. Nah, makanya negara mulai memperkuat alutsista itu, sistem pertahanannya. Nah, pengembangan industri pertahanan nasional, kemudian kolaborasi TNI dengan masyarakat sipil dalam bela negara. Kita lihat sekarang tentara lebih banyak di masyarakat untuk menguatkan masyarakat. Karena tentara tidak hanya untuk perang. Kalau ada perang mereka siap dengan perang juga. Tapi ada di masyarakat dan menguatkan masyarakat, membangun jalan supaya akses termasuk jembatan supaya akses itu bisa lancar, ekonomi menjadi lancar. Kemarin saya di Papua ke Kerom, itu jalan yang sudah aspal. Dan jalan itu katanya sudah sampai ke Wamena, jalan darat. Tahun 2006 saya ke Wamena, belum ada jalan darat. Jadi pasti kita hanya aksesnya pesawat. Nah, sekarang setelah Pak Jokowi 2 periode, beliau mulai punya program untuk menghubungkan melewat jalan-jalan, dan sekarang ada jalan di sana. Bahkan itu diaspal. Ya, walaupun kemarin sempat longsor, ada yang meninggal 3 orang. Ya, syukur saya bisa pulang karena tidak kena longsor. Tapi ketika pulang lagi saya lewat lagi longsor lagi. Wah, susah ya, tapi ya itulah kondisi alam. Nah, saya harus lewat ini. Nilai-nilai fundamentalisme bela negara. Oke, tanggung jawab kita bagaimana? Harus menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu bukan kalau main futsal lalu jatuh-jatuh di sana cium tanah, bukan. Kalau naik motor baru jatuh-jatuh cium tanah, bukan. Ya. Tapi memang harus menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, bukan sukuisme, ya, bukan rasis, bukan. Tanah air, kita bicara Indonesia, oke? Coba lihat kiri kanan, coba lihat teman di samping. Kalian beda kan? Oke, kasih tahu teman di samping, kita Indonesia. Oke, ya. Kalian boleh beda suku. Tapi lihat lagi. Oke, kasih tahu. Kita Indonesia. Orang Papua bilang kami Indonesia. Gitu ya. Nah, lalu apa lagi?
Kesadaran berbangsa itu, lalu apalagi? Keyakinan pada Pancasila. Keyakinan ini bukan beriman seperti kepada Tuhan. Keyakinan artinya kita menerima dan kita memang ya menerima, percaya bahwa Pancasila ini sudah cocok untuk Indonesia. Jadi tidak usah lagi diganti dengan burung nuri. Gitu ya. Biarkan dia burung Garuda saja. Nah, jangan diganti dengan burung kakak tua. Lalu apa? Mengakui bahwa kita beda tapi bersatu dalam Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, ini kan nilai. Lalu apa lagi? Rela berkorban. Nah, rela berkorban itu bicara pada setiap konteks. Saya tidak suruh kalian perang. Kayak ada teman-teman lain yang kalau ada gejolak mau pergi perang. Padahal bukan tentara. Tidak pernah berlatih. Ya kan? Pencak silat pun juga mungkin tak tahu. Ya kan? Tapi mau ikut perang. Saya tidak suruh kalian pergi perang. Tapi yang saya suruh adalah belajarlah dan buatlah prestasi belajar saudara yang terbaik. Kenapa? Saudara sudah ikut bela negara kalau saudara berprestasi. Oke? Tolong kasih tahu di kiri kanan itu. Kamu sudah bela negara kalau berprestasi. Nah. Tepuk dia bilang, sobat, prestasi kok. Nah. Ya, maka berprestasilah, oke? Kenapa? Kalau kalian berprestasi, oke, kalian belajar baik, berprestasi, punya kompetensi, kalian mungkin akan terpromosi. Karena terpromosi sangat mungkin dapat posisi. Oke? Tapi kan dimulai dengan tahap-tahap tadi. Nah, untuk bisa sampai ke situ, kalau kalian bisa sampai tahap di posisi, maka kalian punya jabatan-jabatan. Kalian punya kapasitas-kapasitas. Dengan begitu, kalian sudah ikut membuat negara ini menjadi maju. Menjadi bangga dan menjadi membanggakan. Oke. Itu hal penting. Jadi tolong ada banyak yang bisa dibicarakan, tapi saya mau batasi mungkin sampai di situ ya. Tantangan juga banyak, cukup banyak nih. Tapi ini konteks saudara lah ya. Konteks saudara, dulu zaman kakek nenek saya, bisa diulang dikasih lihat? Bisa diulang kasih lihat? Oke. Jadi dulu di konteks kakek nenek saya, buta huruf itu benar-benar tidak bisa tulis. Benar-benar tidak bisa baca. Tanda tangan pun mereka pakai cap jempol. Oke. Hari ini di konteks kalian, kalau tidak bisa pakai barang ini, itu namanya kalian buta huruf juga. Walaupun bahasa kalian gaptek. Tapi itulah buta huruf modern. Gaptek. Oke? Kalian gak bisa komputer. Buta huruf. Kalian gak bisa ngomong bahasa Inggris. Buta huruf. Maaf. Saya bicara sekarang. Tapi ini untuk dari kalian ini. Untuk 5-10 tahun ke depan, katakanlah 10 tahun ke depan, 5 tahunlah ke depan waktu kalian tamat, kalian sudah masuk era persaingan yang luar biasa. Termasuk tempat-tempat pelayanan. Kalian mau jadi guru, mau jadi PNS, itu dites bahasa Inggrisnya. Oke? Pengetahuan komputernya, pengetahuan akademiknya, potensi akademiknya dites, tapi juga bahasa Inggrisnya dicek. Maka kalian tidak boleh malas belajar. Barang ini bisa tolong ajar kita. Oke? Saya bayar program namanya Stimulator. Bayar. Sehari ini kita tidak perlu, mungkin susah kita mau pergi ke tempat kursus seperti kami dulu. Harus ke tempat kursus. Tapi di sini ada banyak. Kalau mau gratisan ada seperti Duolingo, sambil dimainkan sambil seperti main game. Tapi kita bisa belajar bahasa Inggris misalnya di situ.
Kalau mau yang gratis, mulailah di situ. Karena juga ada speakingnya, dia akan nilai speakingnya benar atau salah. Nah, tapi ada program lainnya, breaking dan sebagainya, stimulator dan sebagainya. Ada banyak sekali program di sini yang berbayar, tapi lebih murah sebenarnya karena berbasis aplikasi dan kita bisa cakap-cakap langsung, gitu ya. Apalagi kita di kampus ini banyak native speaker. Ada Miskara, ada Pak Christopher Luthi sekeluarga, ada Pak Craig lagi, ada Pak Romelo ya, ada Pak Kem, ada di sini kita ada banyak orang yang kita bisa ajak ngomong. Oke? Nah, jadi tolong angkatan ini tidak boleh ada yang tidak tahu komputer, laptop, HP. Oke? Dan kalau bisa tidak ada yang tidak tahu bahasa Inggris. Kenapa? Ada permintaan pelayanan dari Bali. Pak, kami minta tenaga PKL. Oh, tapi persyaratannya ini Pak. Bisa pimpin pujian, oke. Bisa khotbah, oke. Bisa naik motor, bisa naik mobil, maksudnya berkendaraan. Terus bisa bahasa Inggris. Saya bilang, aduh, dengan persyaratan yang kalian kasih ini, jangankan mahasiswa kami. Mungkin ada juga dosen yang tidak memenuhi kualifikasi ini. Ya, maksudnya itu terlalu tinggi. Tapi saya paham apa? Hari ini kita ada di era yang semacam itu. Kenapa pakai syarat bahasa Inggris PKL-nya? Karena kami ada English Fellowship. Jadi mereka ada di gereja itu, ya karena ini kan Bali ya, tahulah Bali gitu kan, ada IWF-nya. IWF itu English Worship Fellowship. Nah, karena ada itu maka dia mau orang yang bisa bahasa Inggris gitu. Nah, itu contoh-contoh. Ya. Contoh-contoh. Bahkan kemarin 2 minggu lalu saya ikut, sebenarnya sudah lama sih berproses. Saya baru ikut lagi sebuah tes asesor untuk Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Kalau dulu saya di Banpete jadi asesor, itu tidak ada tes, ada tesnya tapi hanya tertulis lewat komputer kita begitu. Tapi kemarin di Lamdik, wah itu saya kaget karena kita disuruh masukkan sertifikat berbahasa Inggris, tetapi kemudian ketika saya diwawancara, benar-benar itu ada sesinya untuk berbahasa Inggris. Wah, ini ketahuan nih yang ini, ketahuan nih kalau ada yang bohong-bohong nih, gitu kan? Nah, jadi itu persoalan. Ya. Syukur saya sudah dinyatakan lulus meskipun masih ada tahap selanjutnya ya, masih harus apalagi, masih harus pelatihan, tinggal pelatihan aja. Nah, tapi ini sebuah tantangan. Sebuah tantangan. Oh itu, ada Pak Kem di belakang ya. Nah, Pak Kem di belakang, saudara bisa belajar berbahasa dengan beliau, bahasa Inggris maupun bahasa Korea. Annyeonghaseyo Pak Kem. Hanya itu yang saya tahu. Ya. Bisa juga belajar bahasa Toraja dengan beliau, karena beliau juga bisa bahasa Toraja ya. Dulu lama di Toraja. Nah, karena masih ada waktu tersisa, saya kembalikan lagi moderator supaya jangan saya pakai semua. Ada begitu banyak sih materi ini, tapi tadi saya hanya pilih konteks kalian. Isilah, jadilah warga negara yang berkontribusi. Karena kalian mahasiswa, jadilah orang yang berprestasi secara akademik, berkarakter baik, supaya memberikan nilai positif kontribusi terhadap generasi di antara saudara, di komunitas. Kalau saudara bergereja di komunitas di mana saudara ada, itu perlu ya beretika. Mulailah dengan hal-hal kecil seperti itu. Itu juga sudah merupakan tindakan bela negara untuk saudara hari ini. Oke? Silakan Bu Mega. Baik Bapak, terima kasih. Nah, silakan dibukakan ruang kesempatan untuk bertanya, mungkin satu orang dulu. Baik, silakan yang dari belakang. Bisa tolong dibantu panitia untuk mic-nya? Baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi, satu hal yang saya ingin ketahui itu tantangannya. Jadi apakah bisa pertanyaannya,
apa tantangan yang pernah Bapak temui dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tanpa kehilangan dimensi profetik sebagai orang percaya? Bisa tolong diulang pertanyaannya? Ya, bisa. Pertanyaannya, apa tantangan yang pernah Bapak temui dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tanpa kehilangan dimensi profetik sebagai orang percaya? Ya, terima kasih. Baik, Bapak boleh langsung dijawab. Ya. Tadi saya menyebutkan, jadi ada tantangan-tantangan ya. Ada ancaman, ada tantangan. Oke, agak mirip tapi beda-beda tipis. Jadi kalau hari ini kita bicara tantangan, misalnya ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh ya. Nah, ini salah satu tantangan. Tadi dikaitkan dengan nilai iman. Bagaimana kalau itu teman? Bagaimana kalau itu jemaat? Apakah kita akan melaporkannya dan membawanya ke polisi? Oke? Atau seperti kita seorang polisi yang memang harus menegakkan keadilan, lalu menangkap penjahat, dan ternyata ini sesama anggota jemaat. Kan dalam hati, aduh bagaimana ini? Mau ditangkap, teman. Tidak ditangkap, kewajiban. Iya toh? Ini kan dilema. Pengusaha-pengusaha, kita tahu dia tidak jujur, tapi dia penyumbang, penyantun dana di gereja, dia yang membangun gereja. Bagaimana? Nah, masih ingat moto STTJ? Sudah diajarkan motonya? Sudah? Belum? Sudah lupa? Apa itu motonya? Ya. Oke, tidak malu berterus terang memperkatakan perkataan kebenaran, singkatnya begitu. Nah, moto ini sengaja. Jadi ini tidak hanya malu dalam hal memperkatakan dalam arti firman Tuhan, tapi juga mengaplikasikan firman Tuhan itu ketika berjumpa dengan situasi. Oke? Harus pertahankan nilai iman. Nggak boleh dikompromikan. Oke, apalagi? Disinformasi digital. Jadi ada banyak berita palsu, ada banyak hoax. Tadi, gimana caranya? Ya, begini. Kalian juga itu kan sering terima sesuatu, langsung main forward aja, langsung diterusin. Sementara kalian juga belum tahu apa berita itu benar atau salah. Oke? Di HP saya setiap hari, apalagi kalau grupnya sampai ratusan, itu berita yang masuk itu tak terhingga. Oke? Bahkan sebagian besarnya itu saya nggak baca lagi. Saya hanya hidupkan, kalau chat pribadi saya baca. Mesti penting sampai chat pribadi. Kalau grup, oke, beberapa grup saya jadikan sebagai grup yang memang saya harus kontrol tiap hari. Grup STT Jeffrey ya saya harus kontrol karena kita kan ada di situ. Grup mahasiswa ada informasi, saya kontrol. Grup akademik ada informasi, saya harus baca. Tapi grup teman-teman yang bicaranya tentang Indonesia U23 masuk final, penting gak sih? Ya penting gak penting lah, ya kan? Artinya ya banggalah, itu juga bagian dari hal yang luar biasa. Tapi kan tidak terlalu masalah gitu ya. Kalaupun juga saya tidak nonton juga tidak masalah, ya kan? Nah, jadi tidak bisa kita menganggap bahwa semua informasi yang masuk ke HP kita seolah-olah orang lain belum tahu lalu kita main teruskan saja. Siapa sih yang tidak terima berita setiap hari? Jadi percayalah, kalaupun kalian tidak teruskan itu tidak berarti bahwa lalu orang lain tidak akan tahu. Oke? Tapi minimal pastikan berita ini benar atau tidak. Ngegosip langsung aja itu sudah salah.
apalagi menggunakan barang ini, tambah cepat penyebarannya. Lalu ternyata itu hanya gosip. Oke? Baik, terima kasih kepada Bapak Robi dan terima kasih untuk tadi yang sudah bertanya. Karena keterbatasan waktu kita sudah hampir setengah satu, untuk materi kita pada sesi yang ketiga ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Bapak, mari kita berikan aplaus bagi pemateri kita. Baik, terima kasih. Nah, saya mencoba menyimpulkan untuk materi pertama, materi kedua, dan sampai pada materi yang ketiga ini, kesimpulannya adalah mari teman-teman siapkan dirimu untuk menjadi manusia Allah yang bermutu, relevan, dan berdampak serta berkarakter, menunjukkan prestasi-prestasi untuk memelihara relasi shalom kita. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk di perkenalan dosen dan karyawan STFT Jafrai. Yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Dan untuk para dosen dan karyawan, ketika namanya dipanggil mohon untuk maju ke depan. Terima kasih. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu langsung maju karena perkenalannya tidak panjang. Sebenarnya profilnya ditampilkan. Jadi Bapak Ibu dosen karyawan silakan mengisi tempat di depan. Semua ke depan supaya nanti langsung berdiri di depan juga. Jangan sampai gambar yang kami tampilkan berbeda dengan aslinya. Baik, selamat siang semuanya. Saya menyapa lagi, Shalom. Senang sekali bisa jumpa dan kali ini kita menyambut Bapak Ibu dosen meskipun memang mungkin juga tidak semuanya bisa hadir karena memang ada begitu banyak kegiatan juga. Tetapi sebagian besar ada di sini dan ini sesi perkenalan paling tidak dari semua cemaba yang ada. Itu bisa kenal yang mana dosennya, yang mana apa itu, yang mana staf administrasi, staf akademik dan kemudian perpustakaan dan lain-lain. Jadi nanti tidak salah, begitu ya, tidak salah menyebut karena ya sudah agak lama sih. Saya juga punya pengalaman datang ke Asrama Putra, jadi seperti biasa. Ya kayak mahasiswa baru begini, saya biasanya ada di luar kota ketika saudara-saudara datang. Lalu satu kali saya pergi ke Aspra berkunjung, lalu di situ ada maba ya, camaba yang rupanya karena dia badan besar sudah dianggap senior oleh teman-teman mabanya.
Jadi dia jadi kakak lah di situ, padahal dia maba juga. Dia perintah semua orang di situ. Ya pokoknya dia jadi bos lah di situ ya. Dia bikin seperti geng itu asrama, tempat gengnya. Jadi saya muncul begini langsung dibilang, Ade, ini lantai kotor, kau ambil sapu, kau sapu dulu. Oh, siap kakak. Ya, jadi saya sapu saja, minta remote TV. Itu remote TV tolong bawa sini. Oh oke, siap kakak. Ya kan? Jadi nanti ketua BEM datang baru dia kaget. Tapi ya itu bisa terjadi saja begitu ya, kita tidak saling kenal. Nah, untuk itu kita mau perkenalan bagi Bapak Ibu dosen, karyawan-karyawati. Nah ini kalian lihat ya, yang tidak baju putih di sini berarti itu Bapak Ibu dosen karyawan-karyawati kita. Selamat ketemu lagi, karena memang kemarin sudah masa liburan. Selamat datang yang baru kembali melaksanakan retreat di Toraja. Ya. Selamat datang yang baru kembali dari liburan. Ada juga yang baru dari Korea ya. Kemudian ada yang baru dari Bali. Ada yang dari Jakarta. Ada yang dari Malaysia juga. Dan ada dari Makassar dan sekitarnya. Begitu. Nah, oke. Saya kira saudara kenal yang ini ya. Tidak usah lama-lama lah. Yang ini adalah Pendeta Dr. Tri Supartini. Orangnya nggak ada karena lagi di Semarang, lagi di luar kota. Wakil Ketua 1 bidang akademik. Dan beliau adalah dosen bidang pendidikan dan anak. Tidak ada orangnya jadi tidak bisa saya suruh berdiri. Nanti kalau Bapak Ibu yang hadir tolong berdiri ya. Nah, supaya nanti dilihat foto sama enggak dengan aslinya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Berikut. Apa yang terjadi MK? Oke. Berikut adalah Bapak Pendeta Dr. Yunus D.A. Laukapitang. Tidak hadir. Beliau adalah Wakil Ketua 2 bidang administrasi dan keuangan dan beliau adalah dosen bidang teologi. Berikut. Oke, ada orangnya? Silakan berdiri. Ya. Oh, masih sama ya? Oke, masih sama. Beliau adalah Bapak Aldorio Flavius Lele MTH, Wakil Ketua 3 bidang kemahasiswaan, dosen bidang studi biblika dan hermeneutika. Oke, terima kasih Pak Aldo. Boleh beri tepuk tangannya. Nah nanti karena beliau adalah kemahasiswaan maka urusan-urusan menyangkut aturan-aturan kemahasiswaan, lalu kemudian pelanggaran aturan, kedisiplinan dan pendisiplinan itu nanti terkait dengan Pak Aldo. Berikut dosen kita Bapak Pendeta Profesor Dr. Daniel Ronda THM. Beliau adalah Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia saat ini, tapi beliau adalah dosen kita, dosen bidang kepemimpinan Kristen, profesornya juga memang adalah bidang kepemimpinan dan kepemimpinan dalam pertumbuhan gereja. Nah, beliau adalah dosen kita, mantan ketua juga sebelum terpilih menjadi Ketua Umum Gereja Kemah Injil Indonesia. Tahun depan adalah tahun terakhir karena akan ada konferensi nasional dan tempatnya memang kebetulan di Makassar juga. Jadi beliau akan kembali menjadi dosen full time yang tinggal di Makassar. Berikut Bapak Pendeta Dr. Ivan THJ Wisman M. Hum. Terima kasih Pak Ivan. Beliau adalah dosen senior kita, beliau juga adalah ketua senat dan dosen bidang ilmu pendidikan, sosiologi, filsafat. Keilmuan beliau ini banyak, ya, termasuk statistika, salah satu yang baru diselesaikan juga bidang statistika.
Oke, pendidikan doktornya ada 2, pendidikan dan sosiologi, kemudian juga filsafat dari UGM, dan kemudian S1 dari Jeffrey Makassar, dan juga ada S1 bidang statistika. Nanti kalian akan bertemu di kelas. Berikut, Bapak Dr. Hengki Wijaya, STP MTH. Oke, oh tadi sudah ketemu ya. Sama ya, masih sama. Beliau adalah Kaprodi atau Kepala Prodi Pendidikan Agama Kristen. Jadi yang ambil PAK, beliau adalah Kaprodi Saudara, Ketua Lembaga Penelitian dan PKM, Pengabdian kepada Masyarakat, dan juga dosen bidang pendidikan dan teologi. Oke, nanti kalian akan ketemu di kelas-kelas yang ada. Terima kasih. Berikut Bapak Maurits Andrew Suplik, MTH. Kaprodi Ilmu Filsafat Teologi. Jadi yang ambil filsafat teologi itu nanti akan juga banyak bertemu dengan Pak Andrew sebagai Kaprodi, dosen bidang teologi. Kalau lebih lanjutnya nantilah kalian akan ketemu di kelas, akan ada perkenalan lanjutan dari Bapak Ibu dosen secara lengkap lagi begitu ya. Di sini kita tidak bisa karena waktu kita sangat terbatas. Berikut adalah Bapak Pendeta Dr. Simon A. Tarigan, SPTHT MTH. Beliau tidak ada, beliau dosen bidang teologi dan sekaligus beliau juga sebenarnya adalah sekretaris yayasan kita. Beliau dokter, spesialis THT dan sekaligus juga menjadi dokter yang membantu sekolah. Berikut Bapak Pendeta Dr. Armin Sukri, Kana THM. Beliau tidak ada, beliau adalah dosen bidang teologi. Berikutnya Bapak Pendeta Dr. Hani Frederick, MTH. Mana orangnya? Oh tidak ada, ya. Beliau adalah sekretaris program Pasca Sarjana, dosen bidang biblika dan hermeneutika juga. Nanti kalian akan ketemu di kelas juga, pada kelas bahasa Ibrani ya, dan yang lainnya. Berikut Bapak Charles Tesi, MTH. Oke, tidak ada orangnya, Ketua Lembaga Misi Holistik. Jadi kita punya Lembaga Misi Holistik, dulu dikenal Lembaga Misi Penginjilan, tapi sekarang dia holistik. Dosen bidang teologi. Paling tidak sudah lihat fotonya ya, jadi nanti kalau ketemu, oh ini dosen, begitu. Apakah ini semacam kode dari MK atau bagaimana? Oke, berikut Ibu Pendeta Elizabeth Selvina Dazong, MTH. Ini adalah istri dari Pak Profesor Daniel Ronda, dosen bidang pelayanan anak. Mereka masih di Jakarta tapi nanti akan domisili Makassar, dan nanti kalian akan bertemu di kelas-kelas khusus yang mengambil pelayanan anak remaja. Di sini ada yang mengambil pelayanan anak remaja? Ada, oke. Nanti kalian akan bertemu. Berikut dosen senior kita juga Ibu Pendeta Dr. Sarce Rien Hana, MTH. Ada? Ya. Dosen bidang ilmu pendidikan dan teologi. Ya, ibu ini biasanya riang begitu ya. Nah, nanti kalian akan ketemu. Berikutnya Ibu Dr. Meli Kowagam, MA MPDK. Bidang ilmu pendidikan dan konseling. Nanti kalian akan bertemu. Beliau juga masih di luar kota kalau saya tidak salah. Dan beliau juga anggota yayasan kita. Oke, berikutnya Ibu Dr. Johanna Beatrice Tumbol, SE MTH. Oke. Sekaligus adalah kepala perpustakaan kita, dosen bidang konseling dan psikologi sosial. Beliau sudah menikah, suaminya adalah Bapak Pendeta Dr. Ivan Weisman. Berikut Ibu Dr. Yunike Wirawan SH MTH, dosen bidang konseling dan juga adalah konselor kita.
Tapi hari ini tidak hadir karena kurang sehat. Oh, ini beberapa dosen kita yang tidak ada foto ya. Bapak Profesor Dr. Agus Tesi, SPP, PD KGH ini adalah orang tua dari Bapak Charles Tesi, tapi sekaligus menjadi dosen kehormatan kita juga. Profesor Dr. Andus Agustinus J. Patandian MSc, nanti kalian akan bertemu di kelas. Kemudian Bapak Profesor Dr. Samsul Bahri Talib MSc, nanti kalau kalian ambil kelas pasca sarjana ya doktoral kalian akan bertemu. Bapak Pendeta Dr. Yakub Tomatala MTH, bidang kepemimpinan, beliau di Jakarta, tapi beliau juga dosen tamu kita yang sering ke sini. Lalu Bapak Pendeta Dr. Sylvester Melanton Takoy MTH, dosen bidang teologi, nanti juga kalian akan bertemu. Kemudian ada Ibu Dr. Wahyu Rita Wulandari SE MM MTH, dosen bidang teologi. Kalau kalian yang suka YouTube, saya kira kalian akan bertemu. Orang ini sangat terkenal di YouTube gitu ya. Dia punya YouTube channel termasuk Sarapan Pagi Biblika, itu juga dikelola oleh beliau. Jadi Wahyu Rita, ketik Wahyu Rita di YouTube channel maka kalian akan di YouTube maka akan muncul YouTube channel beliau. Alumni kita dan juga dosen Biblika kita. Bapak Dr. Dadi Ludong SPKJ, spesialis kejiwaan. Jadi kalau ada yang terganggu jiwanya boleh ya. Nah, ini adalah suami Ibu Pendeta Dr. Tri Supartini. Jadi beliau juga adalah konselor kita dan sekaligus psikiater dengan bidang beliau juga. Lalu dosen senior kita Bapak Pendeta Bucek Setuhumuri MTH tidak hadir ya. Lalu Ibu Pendeta Kristina Ukung MTH. Kemudian Bapak Herianto MTH, ini dosen-dosen kita tapi sayang tidak ditampilkan fotonya. Berikutnya kita ambil aja lah fotonya ya supaya ditampilkan karena orangnya tidak ada. Bapak Stephen Gray MTH dari Australia, Bapak Demetrius Yonatan MPD, Bapak Simon Rumante, ini ada nama tidak ada gambar soalnya jadi kalian susah saya mau sebutkan juga bagaimana. Bapak Martin Tolong Esos MTH, Ibu Evi MTH, Bapak Dr. Andus Indarto MTH, Ibu Dr. Andra Sri Mujiati MTH. Oke, ini khusus dosen musik. Nah, kita pindah ke dosen musik. Dosen musik ini masih segar-segar semua. Kalau dosen teologi banyak yang senior. Oke, mulai dari koordinatornya. Ibu Laura Megawati M. Manalu STH MSN. Oke, karena kalian sudah kenal maka memang tepuk tangannya sangat banyak ya. Koordinator konsentrasi musik gerejawi jadi yang ambil musik. Berapa konsentrasi musik? Mana? Oke, ya inilah konsentrasi musik. Dosen bidang musik gerejawi dan vokal. Terima kasih. Berikut, Bapak Dr. Richard Junior Kapoyos, MPD. Wah ini beliau. Gagah sekali, masih single. Yang tadi juga masih single. Ya, saya tidak tahu. Tapi kalau saya sebut begitu jangan lupa bahwa itu dosen saudara. Dosen pendidikan musik gerejawi. Oke. Berikut Ibu Pendeta Esther Elmi STH MSN. Ini juga sudah dikenal karena panitia. Oke. Dosen bidang musik gerejawi. Nanti yang musik akan tahu. Mereka mengajar apa saja. Saya juga tidak terlalu tahu karena saya cuma senang dengar musik saja. Ya, tapi semua mata kuliahnya saya kurang paham. Berikut Bapak Musa Kiring STH MSN. Oke. Ya tadinya nanti kita tambah informasi ya. Supaya teman-teman juga tahu bahwa dosen-dosen kita ini nasional juga. Yang tadi Ibu Mega Manalu berarti kan Sumatera gitu ya. Tadi Pak Dr. Richard Kapoyos dari Sulawesi Utara. Pak Musa Kiring ini dari Kalimantan Utara, Tanjung Selor. Minta maaf dosen sebelumnya nanti perkenalkan masing-masing lagi ya. Berikut Bapak Andi Gotip STH MSN.
dosen bidang musik gerejawi. Ya, nanti kalian akan ketemu di mata kuliah yang ada termasuk piano dan sebagainya. Berikut beberapa dosen senior kita dan nanti juga kalian akan ketemu khusus musik. Ibu Rohani Syahaan SMG MTH, Ibu Hedianti J Waworuntu spesialis musik, kemudian Ibu Serazore SPD MBIN, kemudian Jai bin Lius MSN, Bapak Valian C Hatu STH. Oke, itulah dosen-dosen musik kita ya. Oh, boleh tepuk tangan lah ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Pak Andi tadi dari Makassar ya. Berikut rohaniwan kita. Bapak Pendeta Kemdayun THM. Beliau adalah misi dari Korea Selatan, mengajar sejarah gereja umum. Nanti kalian bertemu di kelas. Berikut, Miskara Elizabeth Gruber, MA. Beliau adalah misi dari The Christian and Missionaries Alliance atau kita sebut di Indonesia CMA. Dan mengajar bahasa Inggris. Nah, tadi saya bilang ya, kedepannya tidak tahu bahasa Inggris itu buta huruf juga kita. Ya kan? Jadi belajarlah bahasa Inggris nanti sama beliau. Langsung dari pabriknya bahasa Inggris. Ya kan? Nah, langsung dari pabriknya. Ya, makanya ada orang Indonesia ke Amerika. Lalu dia lihat-lihat, waduh anak-anak kecil di Amerika pakai bahasa Inggris. Dia bilang, wah memang hebat ini orang Amerika. Kecil-kecil sudah pintar bahasa Inggris. Ya, pasti. Oke. Berikut Bapak Pendeta Christopher James Luthi PhD. Ada orangnya dari Australia? Tidak ada. Beliau juga bergabung dalam misi CMA dan mengajar teologi perjanjian baru. Ya. Beliau sekeluarga tinggal di Makassar, nanti kalian akan bertemu, biasanya istri dan anak-anaknya juga sering main-main di kampus. Oke, Bapak Blake David Walbach MA, misi Amerika Serikat juga, mengajar surat-surat Paulus. Beliau tidak ada? Oke, nanti kalian akan bertemu anak-anaknya juga. Berikut Bapak Craig Gary Hall, MA, misi Amerika Serikat mengajar teologi perjanjian baru. Ada? Oh mereka tidak naik, oke. Atau mungkin ada urusan yang lain. Bapak Romulo atau Romelo, saya tidak tahu membacanya dalam bentuk Brasilnya. Kita baca yang Indonesianya saja. Bapak Romulo, ini apa? Bucet dos Santos. Nah. Dari Brazil, kalau ada yang mau belajar main bola, boleh tanya apa beliau bisa main bola atau tidak. Saya belum tahu beliau bisa main bola atau tidak. Oh beliau bukan pemain bola karena Pak Engki sudah ajak main bola pasti ya. Nah, kalau Pak Engki pemain bola. Kalau kalian turun di lapangan futsal biasanya Pak Engki cukup kuasai lapangan itu. Oke, lalu kita ada rohaniwan yang sekarang sedang kita utus di Thailand, Bangkok. Namanya Quincy Christy Wauran MTH. Sebenarnya kita utus untuk Myanmar, tapi karena situasi politik dan yang lalu COVID, maka sekarang melayani orang-orang Myanmar tetapi di Bangkok, Thailand. Jadi nanti juga kalian akan ketemu ketika beliau ada di sini. Ya, selamat datang Bapak Pendeta Dr. Yunus Laukapitang. Oke. Ya, tadi sudah dikenalkan Pak, tapi Bapak sudah ada jadi bisa mereka lihat langsung gambar, bukan lagi gambarnya tapi aslinya. Ya. Lalu karyawan-karyawati kita, berikut adalah Bapak Ibu yang sangat setia dan yang sebenarnya sangat banyak menolong, memfasilitasi saudara dalam proses belajar ya, termasuk proses-proses administrasi yang ada di kampus ini. Dengan bangga kami perkenalkan. Pertama Kepala Kantor yaitu Bendahara Bapak Efraim Kurata S. Kom. Ada di belakang. Ya. Ya. Berikut
Ibu Vivin Rizkia Parubak SM. Dari bagian keuangan, ini sama-sama dari keuangannya, Pak Efraim juga. Dan saya kasih ingat mahasiswa, mahasiswi. Jadi semua ini Bapak Ibu. Tidak ada kakak di kantor ya. Tidak ada kakak di kantor. Ya. Kakak itu di rumah. Ya. Di kantor itu semua Bapak Ibu. Berikut Ibu Foni W. Matilda Latu Perisa. Ya, kami perkenalkan saja walaupun memang hanya menghitung hari karena beliau sudah mengakhiri masa baktinya dengan kita dan beliau sudah mencapai usia pensiun. Berikut adalah Bapak Rusli Sumang STH, penanggung jawab JRC Benteng Tinggi. Oke, orangnya tidak ada karena memang beliau orang lapangan yang sibuk di lapangan, termasuk nanti kalian akan ke JRC Benteng Tinggi. Itu adalah kawasan kekuasaan beliau. Nanti kalian akan ada di sana dan lihat apa yang dikerjakan di sana. Tempat itu indah sekali. Jadi jangan sampai tidak pergi, nanti rugi ya. Pergilah ke Malino, itu adalah tempat di mana pendiri sekolah ini Bapak Dr. Robert Alexander Jeffrey itu selalu menggunakannya untuk berdoa dan rumahnya masih ada di sana. Bayangkan dari tahun 1928. Ada yang sudah lahir? Pasti tidak, saya juga tidak lah. Ya, jadi dari 1928 Pak Jeffrey yang kita pakai namanya sebagai nama sekolah itu sudah tiba di Indonesia, memulai base-nya di sini dan ada rumah di Benteng Tinggi Malino. Nanti kalian akan ke sana dan pakai untuk rumah doa. Jangan khawatir, itu bukan rumah hantu, itu rumah doa. Begitu ya. Jadi nanti kalian rasakan kesejukan Malino. Berikut Bapak Nyoman Lisias F. Jiu, MTH. Oh, tidak ada. Lagi ada kegiatan. Ya, lagi ada kegiatan. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Berikut, biasanya partnernya nih. Bapak Rian Alvaro Amaya SE, Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu. Berikut Ibu Elsie Sandi SE, bagian administrasi umum. Nanti menyangkut surat-surat aktif kuliah dan hal-hal yang bersifat administrasi umum nanti urusnya dengan beliau. Berikut Ibu Sarah Citra Yudike MTH, operator dan admin pasca sarjana. Jadi kantornya di sebelah. Berikut Ibu Rensyani Burakembong Eskom. Ya. Jangan lihat ke atas, ya, lihat di bawah saja. Ini kalian kok cari Bu Rensi, cari. Itu kalau cari Pak Craig begitu ya. Kalau Bu Rensi lihat di bawah saja. Operator akademik S1. Jadi tapi kalian selalu, walaupun dia kecil-kecil tapi kalian akan selalu bertemu. Begitu ya. Nah, Ibu Rensi ya. Berikut Ibu Novianti Alfiani SM, admin akademik S1. Oke, kalian sudah biasa bertemu. Berikut Bapak Julianus Buyi MTH. Ya, di situ disebut administrasi kemahasiswaan, tetapi tepatnya adalah beliau adalah caplin kita. Jadi di sini kalian bergereja di sini selama 1 tahun ini, ada gereja kampus, beliau adalah caplinnya. Oke. Itu bersama timnya nanti ada Pak Kemdayun, mereka adalah orang-orang yang mengelola gereja kampus, termasuk juga Pak Pendeta Dr. Simon Tarigan dan tentu bersama dengan kemahasiswaan juga Bapak Aldo Rio. Dan dosen-dosen yang lain biasanya sifatnya pelayanan saja, oke? Dan juga sekaligus saya kenalkan bahwa beliau juga adalah Bapak Asrama, saudara ya. Bapak asrama dan tinggal di asrama putra. Oke. Mulai tahun ini Bapak asrama itu tinggal di asrama. Menjaga asrama putra di sana ya. Berikut
Ini senior, karyawan senior kita. Bapak Hendrik Selo Esos. Silakan Bapak. Oke. Beliau adalah pustakawan kita dan beliau sudah, ya kalau Bapak, kalian perhatikan ya, dari dulu rambutnya panjang, waktu datang ke sini sampai rambutnya sudah mau habis masih setia. Puji Tuhan ya, dengan kesetiaan Bapak Hendrik, terima kasih Pak untuk pelayanan. Berikut Bapak Sujohim Ratu Ramang Eskom. Juga dari perpustakaan. Berikut Bapak Steven Daniel ST. Adalah laboran kita bagian IT dan juga sekaligus mengelola lab komputer kita. Kalau nanti kalian yang butuh pekerjaan-pekerjaan perlu print out dan sebagainya. Atau ya perlu akses jaringan yang lebih cepat. Tentu kita sudah pasang di sekitar kampus, areal kampus, tapi juga bisa langsung ke lab komputer kita di lantai 2 di dia satu lokasi dan perpustakaan, tapi di bagian ujung. Kemudian Bapak Randy Frengro MTH, Koordinator Lembaga Penelitian dan PKM. Oke. Papua Jawa. Berikut Bapak Yosua F. Cemerling MTH, Sekretaris Lembaga Penelitian dan PKM. Nah, beberapa yang kita kenalkan sebagai karyawan-karyawati juga adalah dosen nanti dalam beberapa kelas. Karena beberapa mereka adalah orang-orang yang sedang dipersiapkan juga untuk ke depan. Dan nanti kalian akan bertemu juga di kelas gitu ya, sebagai dosen. Berikutnya adalah Bapak Krisna Bayu Saktiawan Esfil. Ya, ini juga sudah mulai senior. Mulai senior karena sudah mulai habis rambutnya. Nah, bukan. Beliau tidak ada ya. Nanti ada namanya Jeffrey Studio. Oh, yang tim yang di belakang itu adalah anggotanya semua, gitu ya. Nah. Bolehlah tepuk tangan, ya. Bolehlah tepuk tangan. Tapi bukan yang berdiri itu Pak Bayunya, bukan. Nah. Atau itu Ibu Bayu kah? Bukan. Ya, bukan Pak Bayu, bukan Ibu Bayu juga, bukan. Bapak Desemlian Esfil, penanggung jawab kamar makan. Jadi kalau kalian lapar, laporlah ke Pak Desem. Oke. Tapi kalau tidak mau lapar, jangan juga macam-macam sama beliau. Nah, beliau yang menentukan siapa yang makan di kamar makan, begitu ya. Nah. Berikut, salah satu yang sangat senior juga, biasa dipanggil Ambe, Bapak Bartolomius, Bapak Barto. Bagian maintenance kita. Terus partnernya mana? Tidak diajak di partnernya Pak Barto, Pak Jody ya. Oh ini ada, Pak Jody sampai, mana? Nggak ada orangnya. Ya. Jadi tadi kalau yang paling senior tuh Pak Barto dengan Pak Hendrik ya. Itulah yang paling senior yang masih tertinggal. Ya. Puji Tuhan masih bisa melihat rekan-rekan yang setia melayani di kampus dari kelompok karyawan-karyawati. Berikut Bapak Ibrahim Duka. Driver kita mungkin lagi syuting Iron Man. Nah, karena namanya juga Pak Iron. Pak Iron, biasa dipanggil Pak Iron. Nah, tapi beliau bukan Iron Man yang itu ya. Yang main film bukan. Ini ada di kampus kita. Berikut Bapak Samuel Maivani. Ya cukup lihat fotonya, kalian akan ketemu karena tiap hari beliau sangat membantu kita dengan memperhatikan kebersihan ruangan-ruangan di kampus ini. Bapak Edi Karmating, ini timnya Pak Maivani ya, Pak Samuel. Ada lagi
Bapak Absalom Lekavola. Ya, yang ini 3 sekawan. Berikut keamanan kita. Bapak Hasanuddin Gani. Pasti kalian kenal karena tiap hari kalian bisa jumpa di pos. Berikut dengan rekan-rekannya Bapak Raymond Kadafi. Dan satu lagi Bapak Lince. Ini bukan Lince. Kalau Lince itu perempuan orang Indonesia. Beliau ini orang, jadi beliau adalah Chinese. Jadi ini Lince. Lince gitu ya. Jadi bukan Lince ya. Nah, nanti tersinggung beliau. Pak Lince, bukan Lince gitu ya. Maka nama Indonesianya dipakai Antonia Paris atau Pak Anto begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, sampai disitulah perkenalan dosen karyawan dan tentu nanti akan ada perkenalan khusus Mama di inaugurasi, kita akan kenal mereka. Tapi Bapak Ibu sebagian juga pasti sudah banyak mengenal mereka. Saya sendiri pun belum kenal banyak ya. Tapi saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, kita sekarang jam 1 pas. Jadi kita akan istirahat. Jadi teman-teman turun di mejanya yang tadi di SG. Tolong Tino, adik gugus semua ada yang sakit. Atau yang cewek kah? Siapa? Teman-teman, saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum menyelesaikan biaya orientasi, supaya segera ke kantor ya. Ke kantor dulu, selesaikan dulu, supaya itu dapat diselesaikan dengan baik. Jadi nanti waktu kita sekitar, usahakan sebelum jam 2 itu sudah harus ada di sini. Jadi makan cepat ya, perhatikan ke saya, jangan perhatikan orang sakit. Oke? Oke? Oke, sebelum kita makan kita mau berdoa, kita berdoa. Bapak kami bersyukur bahwa setengah hari ini kami dapat boleh lalui dengan baik, itu semuanya karena kasih-Mu, melewati berbagai materi yang sangat baik dari dosen-dosen kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan kami mau makan, kami mau turun ke bawah, Tuhan berkati makanan yang akan kami makan sehingga menjadi kekuatan baru bagi kami, sehingga kami dapat kuat untuk kembali melanjutkan sesi berikutnya pada hari ini. Dan untuk kelanjutan sesi kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami, haleluya, amin. Oke, boleh teman-teman langsung turun aja. Jadi sampai di bawah langsung ke kamar makan, jangan kemana-mana lagi. Supaya waktu kita makan boleh tidak terburu-buru. Dan teman-teman sekali lagi, yang butuh HP-nya untuk ke bagian administrasi, dibawa keuangan, bisa ke asrama ya. Bisa ke asrama minta ini. Barang-barangnya perhatikan.
3 hari orientasinya akan berjalan 3 hari kepada saudara-saudara karena selama 1 tahun semua bapaknya harus wajib ikut ibadah jemaat muslim. Sehingga dulunya zaman dulunya sebelum COVID, sekolah kita tidak perhatikan bawahnya, yang setiap kemana mereka pergi sekolah tidak perhatikan. Tapi setelah COVID kita menyadari bahwa bapak itu juga sangat membutuhkan disiplin, ya, karena kita tidak tahu level iman saudara-saudara. Sehingga secara resmi atau ya kita mau mendisiplin bapak selama 1 tahun, kemudian tahun yang berikutnya ya setelah sudah akan atur. Tapi sebelumnya saya mau perkenalkan jemaat kampus, jemaat kampus. Tidak muncul itu tampilkan. Oke. Oh, bisa lihat kan? Terus halamannya hampir 13 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, saya dengan istri saya, dengan dua putri saya, kita sempat ke Amerika. Mungkin ada suatu apa ini kegiatan, bukan kegiatan, ada suatu program ini kalau kita terpilih untuk satu keluarga, PT penerbangan itu mengirim satu keluarga ke Amerika untuk jalan-jalan selama 1 minggu. Jadi semua biaya pesawat, untuk makan, untuk tempat penginapan, mereka semua yang tanggung jawab. Sehingga kita bisa jalan-jalan di kota San Francisco. Pada waktu itu mereka punya suatu programnya, mau kasih lihat beberapa universitas yang terkenal. Ada mungkin saya kira saudara pasti pernah dengar Universitas Harvard, ya, ini yang paling bagus di atas dunia ini, tapi ini ada di bagian timur. Tapi di bagian baratnya, di daerah California ada juga universitas yang sangat terkenal, itu namanya Stanford. Pernah dengar? Stanford University itu sangat terkenal. Biayanya ya mungkin hanya 1 semester ini 600 juta kan, 60 juta begitu. Anyway, tapi saya pernah kunjungi ke sekolah itu, saya sangat berharap. Kenapa? Karena pada waktu itu, terus saya tidak salah hari minggu ke universitas itu, universitas itu sangat luas sekali. Tapi pemimpin kita ini pimpin kita ke gereja, tapi gerejanya lokasinya di dalam universitas itu. Oh, sehingga saya juga orang Kristen, saya juga mau di mana? Kalau itu di dalam universitas itu ada gereja, ayo kita coba sama-sama ke sana. Sehingga saya juga lihat gedung-gedung juga besar sekali. Sehingga di dalam gereja saya juga mau foto-foto adegan-adegan ibadahnya bagaimana foto, tapi sebelum masuk di depan ada penjaganya. Penjaga bilang, jangan fotokan, tidak boleh ambil gambar. Kemudian tidak boleh bersuara. Sehingga ibadahnya sudah mulai, kami masuk. Kemudian kita lihat, suasana
mereka pakai hanya pewangi yang tradisional. Suasananya sangat bagus, bukan seperti Pentakosta, sangat sulit. Itu yang sangat berkesan, menjadi peringatan yang baik bagi saya. Walaupun sehingga orang ini mungkin karena di universitas itu juga ada gereja yang seperti itu. Nanti yang kalau itu saya pernah pikirkan, mulai gereja di dalam kampus tidak pernah. Tapi saya tahu di Korea juga ada beberapa universitas yang tua yang gereja sudah ada di balai di dalam universitas. Jadi kita gereja, ya ini maksud saya begini, kenapa harus ada gereja yang di dalam kampus? Karena kita juga memiliki sesuatu tujuan. Dan kita lihat bersama-sama ya. Jadi ini dulu selain ini slide berikutnya bagaimana? Oke. Ya. Semua gereja atau gembala atau pendeta saat mereka mulai gereja itu mereka punya persiapannya ya, persiapan pastoral. Dengan persiapan apa saya mau memimpin jemaat ini? Ya. Itu yang pertama dan juga harusnya berfokus pada Tuhan. Dengan segala hati kita harus fokus kepada Tuhan. Kemudian firman. Kemudian yang kedua itu firman dan pembinaan ini. Ya, itu mungkin dasar ya, dasar. Kemudian persekutuan dan kasih di dalam komunitas kita harus ada ya, persekutuan kasih. Kemudian kita juga ada pelayanan dan kerendahan hati. Ya, kita melayani, kadang-kadang kita juga boleh melayani di luar. Ya. Kemudian misi dan gereja yang menghadap pada dunia. Yang lewat kegiatan cuma kita nanti saudara bisa lihat jemaat kampusnya bagaimana jemaat kampus berjalan. Jadi lewat dengan persiapan pastoral ini semua kegiatannya kita lakukan. Ya, mungkin visinya begitu. Gereja yang membentuk gembala masa depan yang unggul. Saudara-saudara semua adalah calon-calon hamba Tuhan ya, calon-calon hamba Tuhan. Jadi selama 3 tahun 4 tahun beliau harus tinggal di dalam kampus ini. Tapi selama itu kamu, saudara sekalian harus belajar dengan rajin dan dengan ketekunan. Jadi visi jemaat kampus ini apa? Ya, lewat jemaat kampus ini banyak hamba Tuhan atau gembala yang luar biasa ya, kita yang disiplin. Jadi mungkin semua gereja juga memiliki visi yang lain, tapi jemaat kampus hanya fokus pada saudara-saudara. Bagaimana sebagai calon hamba Tuhan, apa yang mereka butuhkan, apa yang harus kita lakukan untuk mereka, itu lewat misi itu yang akhirnya menjadikan mereka hamba Tuhan yang baik, unggul dan setia.
misi satunya itu membangun mahasiswa yang berkualitas melalui pelatihan pemerintah. Dan pada zaman sekarang pemerintah ini sangat ditekankan ya. Ada banyak jemaat, ada banyak anggota gereja. Lalu itu mereka tidak disiplin, mereka tidak keluar. Jadi satu kaum yang sudah disiplin dengan baik pasti menghasilkan banyak buah-buah. Banyak buah-buah. Saya sudah pernah mendisiplin, saya juga sudah pernah melihat banyak buah-buah lewat pemerintah. Sehingga kita juga fokus pada pemerintah. Kemudian menyadari pentingnya kerja melalui kelompok saya. Ya itu rekan-rekan sekarang saya tidak kenal dengan baik dengan teman-teman yang sebelah kanan dan kiri ya. Tapi sekarang baru kamu mengenal teman-teman yang sebelah kanan dan kiri, tapi nanti teman yang sebelah itu menjadi rekan yang sangat luar biasa. Dari sekarang sampai mati harus menjadi rekan yang setia. Ya? Tadi Pak Ketua ini sudah presentasikannya. Pak Ketua Pak Lowi ini angkatan 99 ya, 99. Pada waktu itu saya tangani angkatan itu. Tapi sampai sekarang mereka selalu berkomunikasi dengan lewat WA. Mereka ajak saya. Lewat komunitas ini saling mengenal, saling menghargai. Kalau itu nanti menjadi rekan yang setia, rekan yang sangat baik. Tapi untuk itu kita melakukan kelompok sel grup ya, sel grup. Sel grup harus kuat dan sehat. Ya. Kalau begitu, pasti persekutuannya dasarnya adalah ibadah. Lewat ibadah kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Lewat komunitas rohani itu kita sudah menjadi aktif. Jadi ya mungkin di antara saudara yang tahu bagaimana gereja ini mulai ya. Karena ini tidak lama ya, tidak lama. Dulu tahun 2020 ya. Pada waktu itu saudara-saudara pernah mengalami COVID ya, COVID yang luar biasa ini. Pada waktu itu semua mahasiswa tidak boleh keluar. Sebelumnya mereka bebas keluar ya, untuk ikut ibadah, mau berkunjung kemana-mana. Tapi setelah COVID semuanya tertutup. Akhirnya mahasiswa asrama putra-putri juga tidak boleh keluar. Ya awalnya
mulai begitu. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kita sendiri bikin ibadah saja. Ya. Ya, setahu saya pada waktu itu di dalam kampus hanya 200 mahasiswa tinggal sama-sama ya, sehingga kita bagi tiga ibadah. Jadi Dr. Yunus, Dr. Tri, Dr. Christopher, ya, kita bagi pada waktu itu. Setelah itu ya, COVID-nya hampir mau selesai, sehingga tahun 2021 Juli sampai Juli 2022, ya, pada waktu itu kita pikir walaupun COVID-nya selesai, tapi nanti COVID yang lain kalau menimpa kepada kita, kalau begitu bagaimana? Ya. Sehingga sebaiknya kita tetap menjalankan ibadah di dalam kampus ini. Sehingga pada waktu itu juga kita bagi dua ibadah, saya dengan Pak Simon Tarigan. Ini sudah lewat sih. Jadi tiga ibadah ini setelah selesai COVID, semua bubar. Kemudian kita membentuk anggota yang baru ini. Ya. Jadi kita harus berfokus pada maba saja, ya, maba. Karena banyak yang maba yang datang dari kampung-kampung ini perlu waktu untuk menerapkan dirinya di dalam kampus ini. Ya. Sehingga gereja yang baru jemaat kampus ini kita hanya berfokus kepada maba, ya, supaya mereka cepat menerapkan dirinya. Juga boleh belajar dari dasar, karena semua memiliki dasar yang beda, ya. Sehingga sudah 5 tahun, sekarang kita 5 tahun berjalan, ya. Sekarang kita 5 tahun berjalan. Dulu gereja kampus, tapi sekarang kita sudah berubah namanya. GKI Jemaat Kampus Jeprey Makassar. Kenapa begitu? Karena ini sinode wilayah Makassar ini pikir Jemaat Kampus ini bukan hanya untuk mahasiswa. Kita anggap saja sebagai cabang GKI, ya, pos GKI. Dulu kita tidak ada berkaitan dengan sinode atau di sini ya, sinode GKI, ya. Tapi dari atas ketua sinode Pak Niko, ya, dia yang kasih konseling kepada saya dengan Pak Ketua, sebaiknya Jemaat Kampus ini juga harus menjadi salah satu gereja GKI. Kalau sekolah sudah setuju, kalau begitu kita meresmikan Jemaat Kampus ini sebagai gereja kampus. Ya. Sehingga tahun ini 13 April gereja kampus ini sudah diresmikan sebagai salah satu gereja GKI. Sehingga dari sekarang kita juga harus ikut kegiatan GKI, ya. Mungkin ada banyak kegiatan yang lain, tapi saya juga tidak tahu ini kegiatan apa yang harus kita ikuti.
tapi selalu ada undangan-undangan dari mereka. Ayo ikut saja, ikut persekutuan atau pertandingan olahraga, pertandingan mungkin ada banyak kegiatan yang lain. Dulu kita tidak pernah diundang, tapi sekarang kita sudah jadi gereja GKI, sehingga kita juga boleh kerjasama dengan mereka. Ya. Jadi GKI Jemaat Kampus Jepre Makassar. Ya itu pertama kali saya yang secara resmi menjadi gembala Jemaat Kampus ini juga dengan PPJ ya, dengan PPJ. Sehingga sekarang, oke. Ya itu strukturnya begitu ya, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, seksi, kita punya seksi ibadah minggu, ibadah yus, multimedia, konsumsi, kebersihan, musik, kemudian juga ada kaunselornya, ini istri saya ya, dia juga sudah ada banyak pengalaman, ya. Sehingga nanti saudara juga perlu counseling, harus cari Ibu Sarah ya. Nah, jadi sekarang saya mau perkenalkan PPJ Jemaat Kampus ini, ayo maju ke depan semua ya, karena selama ini saudara ada yang membutuhkan sesuatu sesuai dengan sesi, kamu yang carikan saja. Ayo. Ya mungkin dari sini ya, tolong perkenalkan diri, nama dengan angkatan, kemudian sesi apa yang kamu tangani ya. Oke, baik. Shalom. Perkenalkan nama saya Julianus Buyi. Saya enggak mahasiswa lagi, jadi di jemaat ketua kita yang berdiri di atas Bapak Pendeta Daniel Kem dan saya sebagai wakil ketua Badan Pengurus Jemaat. Ya, shalom. Perkenalkan nama saya Gabriela Luther. Saya biasa dipanggil Gaby. Saya mahasiswa angkatan 2022 dan saya sebagai sekretaris 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Loisa Marlucia. Biasanya saya dipanggil Caca. Saya angkatan 2023, saya sekretaris 2 dan pembina pelayanan Tamborin. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Charlena Tessa Daniel, biasa dipanggil Tessa. Ya, saya di BPJ sebagai bendahara 2 dan ya itu saja. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Yuniarti Ventilalan, biasa dipanggil Venti. Saya di BPJ melayani di ibadah youth. Oke, perkenalkan nama saya Sayung Lee, biasa dipanggil Yung. Saya angkatan 2023, saya di SIE Konsumsi. Terima kasih. Saya sudah terkenal. Ya, perkenalkan nama saya Marcelino.
Saya di bagian musik, terima kasih. Angkatan 22. Perkenalkan, nama saya Calvin, saya di bagian multimedia. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iman Kogoya, saya sebagai koordinator konsumsi. Shalom. Perkenalkan nama saya Herdi, di BPJ Kampus saya dipercayakan sebagai koordinator bagian ibadah. Terima kasih. Shalom. Ya, perkenalkan nama saya Afriyadi, biasa dipanggil Adi. Saya koordinator ibadah youth. Ya, terima kasih. Baik, shalom. Perkenalkan nama saya Elhanan Immanuel Sonda, biasa dipanggil Elhanan atau Noel. Ya, halo. Saya dari SIE Musik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini PPZ yang sedang melayani ya. Mari kita tepuk tangan bagi mereka. Oke, ayo masuk silakan. Jadi kita mengadakan banyak kegiatan gereja. Tentang kegiatan yang kita lakukan itu Kak Pui akan jelaskan ya. Oke, silakan. Jadi apa yang kita lakukan lihat ya dengan baik. Nanti kita ada sesi pertanyaan. Kalian ada yel-yel ya sebelumnya? Ada? Maba 2025? 2025 atau 2025? Oh, oke. Sekali lagi ya, kayaknya kurang semangat, ada yang ngantuk tadi. Maba 2025? Itu dia man of God ya. Oke, kita akan masuk di kegiatan gereja. Apa yang biasanya kita buat di gereja kampus gitu ya. Dan ada nanti beberapa aturan yang akan kita jelaskan dan di akhir sesi kalau teman-teman ada pertanyaan berkaitan dengan keanggotaan dan kegiatan hak dan kewajiban di gereja kampus nanti bisa tanya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Pertama, ibadah minggu. Ibadah minggu kita itu dimulai pukul 10. Pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah di sini gitu ya. Kalau biasanya kan kita kemarin di sana ya. Biasanya memang kalau kita libur kita pindah ke serbaguna lantai 2. Karena terlalu boros ruangan kalau di sini kita hanya ada sedikit dan di sana cukup. Mulai minggu depan nanti tanggal berapa minggunya, tanggal 3 kita akan kembali beribadah di tempat ini ya. Jadi nanti ibadahnya sudah di sini. Enggak ke sana lagi ya, kalau ke sana ibadah sendiri nanti kamu gitu ya. Jadi sudah di sini di tempat ini. Nah, ibadah minggu ini wajib teman-teman karena apa? Nanti kita akan jalankan absen, ini bagian dari visi misi kita untuk pemuridan teman-teman di tempat ini. Di absen dan setelah itu sebetulnya ada cell group tapi nanti akan saya jelaskan ya. Kegiatan yang kedua adalah ibadah youth. Ibadah youth kita lakukan setiap Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, jam 7 malam. Biasanya kita di Serbaguna lantai 2. Kalau ibadah youth kita di sana. Ibadah minggu di chapel. Ibadah youth di SG lantai 2 begitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya doa subuh. Jadi kita doa subuh, tapi doa subuh biasanya bukan hanya jemaat kampus, bukan hanya mahasiswa baru yang bergereja di gereja kampus, tapi juga seluruh penghuni asrama begitu ya. Nanti kalau sosialisasi asrama akan dijelaskan lagi tentang doa subuh ini. Jadi biasanya kita datang di tempat ini pukul 5.00 setiap Sabtu subuh dan kita fokus untuk berdoa. Berdoa secara bersama-sama kemudian nanti ambil waktu teduh untuk berdoa masing-masing. Gitu ya. Ini bagian dari pemuridan kita juga. Kegiatan selanjutnya ada cell group. Nah, jadi jemaat Tuhan saudara-saudari ini yang akan bergereja di gereja kampus nanti akan dibagi ke dalam cell group
yang akan dimentori oleh anak-anak pra-PKL dan juga weekend gitu ya. Ada mentor satunya, ada mentor duanya dan engkau sebagai menti di situ. Di dalam grup-grup dan ini dilakukan setiap selesai ibadah minggu. Setiap selesai ibadah minggu. Jadi setelah selesai ibadah minggu sebelum makan siang kita sel grup dulu, selesai itu kemudian baru makan siang gitu ya. Nah jadi saudara kalau saudara misalnya tidak bisa hadir atau berhalangan untuk hadir di ibadah minggu, saudara harus minta izin atau atas seizin dari mentor di sel grupmu. Kasih tahu apa yang menjadi alasanmu gitu ya. Kalau alasannya masuk akal diterima gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan bicara tentang itu di bagian aturan gitu ya. Ini sel grup tempat di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama gitu ya. Di dalamnya kita bisa bertumbuh sama-sama. Sel grup kemudian kita ada namanya kelompok pemuridan. Kelompok pemuridan ini sifatnya enggak wajib. Sel grup tadi wajib, kelompok pemuridan enggak wajib. Jadi barang siapa dari antara saudara-saudari mau dimuridkan lebih lagi tentang pengetahuan Alkitab segala macam, nanti akan ada kelompok pemuridan. Biasanya kita dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 4 atau 5 sore tergantung dari mentornya. Biasanya kita punya 2 mentor. Ini ada Kak Momo, Kak Helena dan juga Kak Ola ya. Ya. Jadi biasanya ada 2 mentor dan dibagi dalam 2 grup gitu ya. Peminatnya sepi teman-teman. Memang yang bagus itu biasanya sepi peminatnya. Tapi yang lulusan dari sini itu saya jamin bahwa mereka ini ya dimuridkan dengan baik. Jadi murid yang setia gitu ya. Oke. Next. Nah, per tahun ini kita sudah memulai pelayanan di penjara. Pelayanan di penjara, tepatnya di sini, lapas kelas 2B di Takalar gitu ya. Jadi kita bekerja sama dengan satu lembaga, Yaski, di mana kita melakukan pelayanan di lapas Takalar setiap minggu ketiga. Selama libur ini kita off, kita akan mulai lagi di Agustus, minggu ketiga di bulan Agustus nanti kita akan pergi ke sana. Nah, minta maaf, enggak semua kita akan pergi. Enggak semua kita akan pergi, karena yang pergi hanya pra-PKL. Siapa itu pra-PKL? Nanti saya akan jelaskan gitu ya. Yang pergi hanya anak-anak pra-PKL dan juga beberapa hamba Tuhan ya. Seperti biasanya ada Bapak Vikaris Andrew, Bapak Pendeta Daniel Kem, dan saya yang temani anak-anak pra-PKL. Nah, peran saudara di mana? Peran saudara di mana di dalam pelayanan ini? Pertama, peran kita berdoa ya. Kita berdoa, selalu berdoa untuk pelayanan ini. Yang kedua, peran saudara adalah persembahan saudara. Dana yang kita kumpulkan di tempat ini yang 1.000-2.000 itu yang kami gunakan untuk beli konsumsi untuk orang-orang di penjara di sana. Untuk transport ke sana. Saudara, walaupun 1.000-2.000 puji Tuhan. Sampai sejauh ini sudah berapa kali kami ke sana cukup banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan. Puji Tuhan selalu cukup. Selalu cukup. Dan saudara semua terlibat di dalam pelayanan ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini, pelayanan panti asuhan. Jadi biasanya kita juga melayani di panti asuhan. Kemarin semester lalu hanya 1 kali, tetapi ke depan akan dirutinkan lagi. Dulu sempat rutin, tapi sempat ada seperti vakum sejenak. Tapi ini akan rutin lagi. Nah, siapa yang terlibat di dalam pelayanan panti asuhan? Yang pertama tadi pelayanan ke penjara adalah pra-PKL. Yang ke panti asuhan adalah anak-anak weekend. Anak-anak weekend. Siapa itu anak-anak weekend? Nanti kita lihat ya. Nanti lagi ya. Ini pelayanan penjara. Di mana posisi saudara di dalam pelayanan ini? Seperti posisi yang kedua tadi ya. Yang lalu tadi kita berdoa dan kita juga dukung lewat dana kita gitu ya. Tapi dalam beberapa hal, kayak kemarin kita ada libatkan beberapa mahasiswa baru angkatan 2024 karena mahasiswa baru tahun lalu 2024 ya kan sekarang baru kalian 2025 gitu ya. Kalau kita perlu pemusik segala macam nanti kita akan panggil gitu ya. Dan biasanya itu berjalan demikian. Pelayanan panti asuhan kita juga ada ini membaca Alkitab. Jadi kita mulai Januari ya Pak ya kemarin ya. Waktu Januari kemarin kami mulai membaca Alkitab dan puji Tuhan ya, kami menyelesaikan perjanjian baru dalam 7 hari. 7 hari perjanjian baru
Dan kayaknya tanpa, 7 hari perjanjian baru hanya dari pukul 9 sampai pukul 12. Setiap hari 3 jam dan itu selesai dalam 7 hari perjanjian baru. Jadi kita akan buat lagi tapi nanti akan diinfokan begitu ya. Jadi untuk meningkatkan minat kita di dalam membaca Alkitab, kita baca Alkitab secara bersama-sama gitu ya. Nah, kemudian di setiap semester kita ada rekreasi gitu ya. Biasanya retreat kecil-kecilan, kita pergi ke pantai untuk yang melepas penat ya. Terakhir kita di pantai kayaknya Angin Mamiri ini kemarin ya. Oke, biasanya ada rekreasi juga dan ada perayaan ulang tahun untuk saudara-saudari yang berulang tahun biasanya dalam 2 bulan sekali gitu ya. Ya, ini salah satu kegiatan yang menurut saya sangat berkesan bagi saya secara pribadi. Kita baru adakannya kemarin di bulan 5. Cocok ya, kita adakan di bulan 5. Kami adakan bazar, namanya bazar. Tapi bazar ini terkumpul dari semua anggota jemaat. Kita bilang kepada seluruh jemaat bahwa mari kita memberi satu orang satu barang saja. Barang apapun itu yang masih layak pakai, yang masih layak pakai dan kemudian dia menafsir gitu ya. Berapa? 2.000, 3.000, 10.000 nanti diserahkan kepada kami dan kami buka lapak dan untuk dijual ke semua orang. Teman-teman, bazar ini waktu lalu kita peruntukkan untuk pembangunan gereja kampus. Semua hasil keuntungannya kita kasih ke sana. Hanya 1 hari kita adakan, masih ada lebih barangnya dan nanti kita akan buka part 2 dengan teman-teman semua terlibat di dalamnya. Amin. Aduh kurang nih, mau terlibat enggak? Oke, terima kasih ya untuk pembangunan di sana. Semua kita belajar memberi dari apa yang ada pada kita sekecil apapun itu. Kalau kita lihat bahwa di dalam Alkitab ya, kemarin kita ada lihat khotbah dari Pak Yosua ya tentang anak kecil yang Tuhan pakai itu ya. Dengan berapa ikan? Berapa ikan? 5. 5 roti dan 2 ikan Tuhan memakai itu untuk menjadi berkat bagi lebih dari 5.000 orang. Dan juga itu harapan kita bahwa kita mau menumbuhkan hati yang memberi daripada kita. Tidak usah besar dulu. Semua kita tidak semua kita bisa memberi dengan hal yang besar begitu ya. Tapi semua kita bisa memberi hal kecil dengan cinta yang besar. Amin. Amin gitu ya. Nah ini ada bazar dan kemudian habis. Nah ini siklus menjadi mahasiswa di tempat ini nanti akan pasti diperjelas oleh waktu sosialisasi Phuket 3 begitu ya. Hanya kita mengenal sedikit. Siklus menjadi mahasiswa di tempat ini waktu tahun pertama, tahun sekarang, 1 tahun sekarang, Anda, saudara-saudari diwajibkan untuk mengikuti pemuridan di gereja kampus. 1 tahun pertama. Kemudian di tahun kedua, saudara-saudari akan dibagi di dalam kelompok-kelompok untuk berweekend. Berweekend di berbagai gereja di seluruh kota Makassar. Jadi you akan dibagi gitu ya. Akan dibagi di seluruh gereja di kota Makassar. Enggak seluruh sih, banyak gereja gitu ya. Kalau seluruh, ada juga gereja-gereja enggak kebagian biasanya karena kita enggak punya cukup mahasiswa untuk di ini gitu ya. Nah, di tahun kedua, saudara akan melakukan yang namanya weekend untuk belajar berjemaat. Belajar berjemaat, belum pelayanan dulu, belajar berjemaat dulu gitu ya. Di tahun ketiga, baru saudara ada masanya yang namanya pra-PKL. 1 tahun masa di mana sebelum PKL gitu ya, di masa ini saudara harus memilih satu gereja di mana saudara akan berjemaat selama 1 tahun sebelum masa PKL. Jelas rutenya tadi, tahun pertama di mana? Di gereja kampus. Tahun kedua selama 2 semester itu sekolah akan tempatkan di mana saudara akan berjemaat. Dan tahun ketiga saudara akan memilih sendiri di mana saudara akan berjemaat. Jelas? Tahun keempat baru saudara PKL. Kalau segala sesuatu berjalan dengan baik gitu ya.
Kalau tidak ada kasus apa-apa padamu. Kalau apa lagi? Kalau SKS-mu mencukupi untuk kamu bisa PKL begitu ya. Ini kalau lancar luncur begini kira-kira gitu ya. Oke. Mahasiswa baru tahun pertama, ini yang kita lihat tadi, jadi kita akan fokus di sini. Ini, dan ini, itu nanti, bagian kemahasiswaan gitu ya. Kita akan fokus di tahun pertama pemuridan di gereja kampus. Mahasiswa baru tahun pertama, ada beberapa aturan dan ini enggak susah kalau engkau mau taat-taat dan mau dibetuk di sini ya. Kebaca? Saya juga enggak sampai ke belakang mata saya. Oke deh, registrasi. Pertama, mahasiswa baru wajib mengisi data diri dan formulir pelayanan yang akan dibagikan di dalam ibadah jemaat agar didata sebagai jemaat dan dilibatkan di dalam pelayanan. Jadi saudara sebentar nanti di ibadah minggu formulir data diri dan pelayanan akan dibagikan. Dan saudara biasanya di dalam bentuk Google Form gitu ya. Dan saudara akan mengisi itu supaya namamu didata, supaya kami tahu kapan tanggal ulang tahunmu segala macam begitu ya. Supaya apa lagi? Yang penting adalah supaya saudara dilibatkan di dalam pelayanan. Manajemen pelayanan di gereja kampus sangat baik ya. Jadi sebelum di bulan pertama semester berjalan, kita sudah menyiapkan pelayanan selama 1 semester. Jadi namamu semua akan dilibatkan di dalam semua pelayanan. Memang nggak akan sering karena kita semua akan terlibat. Semua kita dilayani dan semua kita melayani gitu ya. Sesuai dengan kemampuan dan talenta masing-masing gitu ya. Nah ini wajib diisi. Kemudian yang kedua pembinaan. Mahasiswa baru wajib mengikuti pembinaan di gereja kampus selama 1 tahun pertama. Yaitu ibadah minggu dan cell group. Kemudian jika berhalangan untuk hadir dalam masa pembinaan, mahasiswa baru harus melaporkan ketidakhadirannya kepada mentor agar ditindaklanjuti. Nanti ketika saudara melapor bahwa Kak saya izin untuk ini, saya sakit gitu ya, saya berhalangan, alasan tidur tidak bisa diterima. Kak saya kesiangan, aduh nggak bisa kita terima itu ya. Jadi nanti mentor akan melaporkan kepada gembala. Apa yang terjadi kepada ini. Kami akan selalu cek tiap minggu bagaimana dan mereka lapor kepada kami dan kemudian akan kami tindak lanjuti. Kenapa tidak hadir kalau sakit kita besuk begitu ya. Biasa kan kadang ada yang di opname di sana kita selalu besuk anak-anak yang kita layani di tempat ini gitu ya. Nah ketidakhadiran sebanyak 3 kali akan bertemu dengan gembala sidang. Belum bertemu dengan Tuhan, belum, masih kita yang panggil gitu ya. Jadi santai saja ya, nggak boleh santai juga, saudara harus serius. Ini pemuridan di sini kalau begini ya, pemuridan yang dilakukan di gereja kampus ini tidak akan berarti apa-apa kalau saudara tidak menganggap itu sebagai kesempatan untuk saudara dapat dimuridkan dengan baik di sini. Mengerti maksud saya? Ya. Ini tidak akan berarti apa-apa kalau saudara sendiri tidak menganggap bahwa ini sebagai suatu kesempatan untuk saya bisa berarti dan bisa berubah, bisa dididik, bisa dimuridkan dengan baik. Kita harus bicara tegas di sini gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada tambahan. Semua di sini sudah dibaptis, ada yang belum dibaptis. Enggak apa-apa, angkat tangan yang belum dibaptis. Oke, ada 3 ya. Nanti mahasiswa baru yang belum dibaptis segera melaporkan diri ke BPJ untuk ditindaklanjuti. Jadi nanti tolong lapor ke saya, kalau saudara dari gereja Kemah Injil, kita bisa baptis di gereja kampus. Tapi kalau saudara berasal dari gereja denominasi di luar Kemah Injil, kita akan bicara, bersediakah dibaptis di sini atau saudara akan mengurus baptisanmu di gereja asalmu begitu ya. Karena sebetulnya syarat saudara sebagai mahasiswa baru, masih ada ya syaratnya surat baptisan? Ya, harus sudah dibaptis. Kalau begitu nanti kita akan segera tindak lanjuti. Nanti hari Minggu nanti melapor ke kami ya selesai ibadah. Ya, yang ber3 orang tadi ya. Oke. Karena saudara, kalau saudara belum dibaptis selain syarat itu saudara juga belum bisa untuk menerima sakramen perjamuan kudus gitu juga ya. Nah, itu salah satu ininya. Di kita tegas. Bagi jemaat yang belum dibaptis belum diperkenankan untuk menerima sakramen perjamuan kudus, untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus.
Ya, mahasiswa baru yang memerlukan konseling dapat melapor ke Badan Pengurus Jemaat untuk diaturkan jadwal pertemuan dengan Ibu Sarajung, istri dari Pak Kem ya. Kita ada konselor di sini seperti Pak sudah jelaskan tadi, itu ada Ibu Sarah, konselor kita di sini. Memang kita ada konselor juga di sekolah, ada Ibu Yunike, tapi kalau mau Anda ada biasanya jamnya agak sulit dapat kalau Ibu Yunike karena semua ramai. Jadi kalau mau konseling dengan jam yang ini nanti bisa kita atur jadwal dengan Ibu Sarah ya. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih. Maba 2025. Aduh, kasihan adik-adikku ini. Sudah jam 3 jadi ya. Oke, semangat dong. Semangat. Semangat. Oke, kita sampai jam berapa ya? Oke, masih ada sekitar 10 menit untuk sesi pertanyaan mungkin dari saudara-saudari. Kalau ada yang mau bertanya atau kurang jelas, nanti Pak Kam akan jawab. Ada? Enggak? Jelas? Oke. Silahkan. Mungkin ada mic yang bisa diantar. Boleh berdiri Nona? Oke. Pemuridan. Saudara tinggal di mana? Nanti enggak di asrama ya? Oh ya, kelas malam enggak? Kelas malam enggak? Oke. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi? Mau pindah kelas malam juga biar enggak? Jangan dong gitu ya. Oke, jangan. Saudara, memang gereja kampus itu gereja pelajar ya, di mana kita semua banyak belajar. Di situ kita pertama belajar menjadi jemaat. Bagaimana sih jemaat itu bisa disiplin? Seorang hamba Tuhan kalau belum bisa belajar menjadi jemaat, belum bisa untuk memimpin jemaat gitu ya. Setelah itu baru kita mulai belajar pengembangan diri di dalam pelayanan. Dari musik, tamborin, menyanyi, ada banyak hal yang kita ajarkan di tempat ini. Jadi saya pikir ini adalah kesempatan untuk kita semua bisa bertumbuh dan mengembangkan diri gitu ya. Wadah bagi kita semua gitu ya. Oke, masih ada? Enggak? Tidak peduli? Harus peduli. Oke, baik kalau sudah tidak saya kembalikan lagi kepada Bapak ya. Cukup Pak. Oke, terima kasih Bu Hi. Oke, bagaimana saudara ya? Anyway, selama 1 tahun kita bersama-sama berkomunikasi terus-menerus juga sebagai kita sudah jadi keluarga ya, keluarga rohani. Sehingga apapun yang ada punya masalah atau ya selalu jangan simpan di dalam hati, buka saja ya, buka saja. Karena kami sudah siap menerima apapun yang saudara bicarakannya. Oke? Ya. Saya harap Tuhan tetap menyertai dan memberkati saudara. Semangat. Ya, terima kasih. Samuel, mana? Ya, kita berikan ucapan terima kasih kepada tim dari Jemaat Kampus. Ya, kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Gereja Kampus yang boleh memberikan informasi kepada teman-teman sekalian. Diiringi doa Tuhan Yesus akan terus memberkati pelayanan saya juga. Oke teman-teman, jadi kita akan KKR ya, di jadwal ya. Jadi yang mau ke toilet silakan. Yang mau ke toilet silakan. Yang mau renggangkan badan silakan.
Ya, kasih tahu jamnya. Sore kan banyak jam toh. Ya sudah. Maba 25. Maba 25. Maba 25.
Maba 25.
Sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak saat teduh dimulai. Amin. Selamat sore, Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul bersama-sama pada sore hari ini di ibadah kita bersama mahasiswa baru tahun 2025. Mari kita mengagungkan dan memuji nama Tuhan. Saya mengajak semua untuk berdiri. Mari kita angkat pujian yang mengatakan Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh apa? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan.
dahsyat di tempat kudusnya. Untuk membuka kita dalam doa pada sore hari ini, dengan kasih kepada Saudara Jonathan, dipersilahkan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada sore hari ini kami akan memulai dengan ibadah KKR kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Fokuskanlah kami Tuhan, biarlah kami bisa beribadah kepadamu. Jauhkanlah semua ngantuk daripada kami semua Tuhan. Biarlah kami tetap terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami pada sore hari ini dalam keadaan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan namanya. Mari kita lanjut pujian kita yang mengatakan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, cuma bersorak sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita terus memuji Tuhan, kita agungkan namanya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Puji nama Tuhan. Masih semangat? Masih dong, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan sekali lagi. Mari kita serukan nama Yesus. Mari kita nyanyikan bangkit serukan nama Yesus.
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Dan sebelum itu, mari kita bersama-sama mengangkat pujian bagi Tuhan, yaitu Bejanamu.
Kiranya pujian yang kami baru saja lantunkan menjadi komitmen kami untuk mengiring Tuhan seumur hidup kami. Mengiring Tuhan sampai akhir dunia ini atau akhir hidup kami. Kiranya kami tidak digoyangkan oleh berbagai macam godaan. Kami tidak diganggu oleh berbagai macam tantangan dan tawaran dunia yang sering kali nampak indah. Tawaran dunia yang sering kali nampak menawan. Sering kali terasa sedap, terasa manis, tetapi yang ujungnya menuju kebinasaan. Karenanya di waktu ini Tuhan, kami menaruh hidup kami dalam tangan-Mu. Ambil alihlah hidup kami, ambil alihlah waktu ini. Waktu kami akan duduk dan merenungkan firman-Mu. Kuasai dan pimpin dan tuntunlah kami. Ini doa kami. Kami berdoa demi nama Yesus. Yang rindu dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan renungkan firman Tuhan pada kesempatan sore ini dari tema penerimaan maba tahun 2025 ini dengan dasar firman Tuhan Timotius 6 ayat 11. Mari buka Timotius 6 ayat 11. Satu ayat kita baca bersama. Panitia, ini akan menjadi khotbah, semua khotbah di Saya tidak sempat tanya kepada pengkhotbah lainnya karena saya baru kembali, jadi apa yang mereka akan khotbahkan dan apa yang saya akan khotbahkan. Tetapi kiranya Tuhan memimpin kita semua untuk melihat kedalaman firman-Nya. Saya di awal, jadi saya akan mengawali dengan lebih bersifat garis besar, tetapi nanti mungkin akan lebih bersifat spesifik pada pengkhotbah-pengkhotbah berikutnya. 1 Timotius 6 dan ayat yang ke-11, 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini adalah bacaan kita. Merupakan surat Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Dalam sebuah tugas sebagai seorang yang masih muda, tetapi harus menjalankan tanggung jawab pelayanan. Menarik bahwa Paulus menyebutnya sebagai manusia Allah, dan inilah yang diterjemahkan atau inilah yang diambil menjadi tema daripada penerimaan maba 2025 dan sekaligus khotbah ini, Man of God atau manusia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi manusia Allah yang digunakan Paulus dalam surat ini sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada Timotius, tetapi ini adalah sebuah calling atau sebuah panggilan, universal calling atau panggilan yang universal, di mana setiap orang percaya sebenarnya dipanggil untuk menjadi man of God, menjadi orangnya Tuhan,
Ini hal penting. Mungkin ini lebih gaul kalau kita sebut orangnya Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Kasih tahu dia, kamu orangnya Tuhan. Oke. Saudara, orangnya Tuhan itu punya banyak makna di dalamnya. Kalau kita orangnya gubernur, kadang-kadang orangnya gubernur tuh sombong gitu ya. Orangnya bupati tuh sombong di daerahnya. Kenapa? Siapa mau ganggu saya? Memang siapa di belakang saya katanya. Oke. Tapi saudara bukan sekedar orangnya gubernur. Saudara bukan sekedar orangnya bupati. Bahkan bukan sekedar orangnya presiden. Saudara adalah orangnya Tuhan. Amin. Ini adalah sebuah kehormatan. Status. Sebuah status yang tinggi. Jadi status saudara sangat berharga. Tahukah saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang meskipun di kampungmu mungkin engkau orang yang tidak terhitung. Dianggap remeh-temeh. Dianggap kecil. Dianggap sederhana. Dianggap tai kuku. Dianggap hanya seperti butiran debu di sepatu orang. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, Alkitab bicara lain tentang kita. Alkitab bicara lain tentang Anda. Alkitab bicara adalah engkau adalah orangnya Tuhan. You are the man of God. Amin. Itu status. Karena saudara punya status itu, maka status ini mempengaruhi apa yang disebut sebagai identitas saudara. Saudara diberi status karena ini adalah panggilan untuk menjadi orangnya Tuhan. Banyak dasar ayat firman Tuhan tapi saya tidak mau bias. Alkitab bicara bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk orang-orang yang dia ingin tebus. Yesus datang dan menebus orang-orang yang dia ingin selamatkan. Dan semua orang yang ada di dalam tangannya, kalau baca Yohanes, orang-orang yang ada di dalam tangannya tidak dapat direbut oleh siapapun. Tahukah saudara bahwa sebagai orangnya Tuhan, saudara tidak bisa direbut oleh siapapun. Bukan cuma oleh siapapun, saudara tidak bisa direbut oleh apapun. Kenapa? Karena engkau ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Amin. Sehingga dalam identitas itu seharusnya kita sadar. Status kita, identitas kita menyadarkan kita tentang siapa kita. Sehingga bermuara kepada bagian yang ketiga adalah tugas kita. Orangnya Tuhan tentu itu juga menjadi tugas kita. Nah, waktu ini menjadi tugas kita, di situ ada tanggung jawab kita. Oke? Kalau cuma dikasih status, oh siapa tidak sedang disebut sebagai man of God. Kalau Yesus kan tidak disebut man of God. Disebut sebagai apa? Lamb of God. Ada lagunya kan? Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Gitu ya. Oke. Tapi Yesus adalah Allah manusia. Dia bukan orangnya Tuhan, dia adalah Tuhan. Oke. Tapi kita orangnya Tuhan. Jadi asisten orang hebat saja orang sudah begitu bangganya. Bahkan kadang-kadang saya tuh gimana ya lihat asisten-asisten orang hebat itu. Yang orangnya langsung, yang orang yang punya kedudukan, yang punya pangkat, yang hebatnya itu. Biasa aja kalau datang. Biasa dia tampilnya sederhana, bicaranya sederhana, halus-halus.
Tapi yang merasa orangnya orang hebat itu, waduh bikin dirinya garang, bikin dirinya kayak dia lebih hebat dari orang hebat yang dia jaga begitu. Itu lucu. Tapi kita ini, oke, adalah orangnya Tuhan. Lebih dari orang hebat biasa. Maka saudara harus bangga. Kenapa? Karena engkau adalah orangnya Tuhan. Nah, sebagai orangnya Tuhan, kita tentu di situ akan terkait dengan tugas, terkait dengan tanggung jawab. Oke? Secara khusus di tengah-tengah krisis identitas zaman modern ini. Dan kalau kita baca tadi 1 Timotius 6 mulai dari ayat di perikop sebelumnya bicara tentang apa itu? Cinta uang, kemudian bersilat lidah dan sebagainya. Oke? Jadi dosa-dosa lidah di situ dan dosa-dosa finansial. Dan hari ini kalau kita refleksikan kepada situasi sekarang ini, bukankah ini persis dengan situasi dunia di mana kita sedang ada hari ini? Orang bersilat lidah di media-media, orang bersilat lidah di TV, orang bersilat lidah di internet, orang bersoal-soal cinta uang, korupsi dan sebagainya. Kita lihat hari ini tahanan-tahanan seragam orange itu banyak sekali. Bukan cuma banyak sekali. Kalau banyak itu masih biasa. Kalau banyak itu di atasnya banyak. Kenapa? Bukan orang-orang kecil, bukan orang-orang miskin karena tak ada makan di perutnya maka dia lapar lalu dia terpaksa. Tetapi ini orang-orang yang sebenarnya padanya ada banyak. Orang-orang yang sebenarnya padanya ada banyak timbunan harta tetapi tidak punya rasa puas. Dan akhirnya melampaui hak mereka. Melampaui apa yang ada pada mereka. Mereka terus mencari apa yang bukan bagian mereka. Tetapi dapat mereka ambil menjadi bagian mereka. Kenapa? Mungkin karena orang-orang ini tidak sadar tentang hal ini. Bahwa mereka punya status, mereka punya identitas, dan mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab sebagai man of God. Kalau mereka tahu, mereka sadar tentang hal itu, tentu mereka seharusnya tidak bertindak seperti yang terjadi di era kita sekarang ini. Mereka akan bersikap berbeda di dalam situasi-situasi yang mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka tahu siapa mereka. Man of God, katakan yes we are. Man of God. Yes we are. Kalau saudara tidak mau ramai-ramai, katakan yes I am. Man of God. Yes I am. Siapa orangnya Tuhan? Siapa orangnya Tuhan? Siapa mau jadi orangnya Tuhan? Saudara orangnya Tuhan itu membanggakan. Saudara orangnya Tuhan itu prestisius banget. Saudara orangnya Tuhan itu hal yang merupakan kehormatan. Saudara orangnya Tuhan itu adalah sebuah kemuliaan besar. Tetapi jangan lupa ada tanggung jawabnya. Dan ini yang kita mau lihat. Apa tugas seorang yang disebut orangnya Tuhan? Oke. Apa tanggung jawab mereka yang disebut sebagai man of God? Dan dari ayat yang kita baca, back to the Bible. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu yang mana? Di atas itu. Menjerat diri dengan nafsu dan sebagainya, jatuh dalam pencobaan dan sebagainya. Oke.
dan termasuk silat lidah di atas. Lalu kemudian ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oke. Cinta uang. Dan oleh karena itu disebut jauhilah semuanya itu. Tanggung jawab pertama bagi orang yang disebut man of God adalah jauhi kejahatan. Oke. Tanggung jawab saudara apa sebagai man of God? Apa? Jauhi kejahatan. Amsal berkata, tidak bersandar pada apa itu? Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Saudara, ciri ini sebenarnya tanggung jawab, tetapi tanggung jawab ini sekaligus bisa terlihat sebagai sebuah ciri daripada orang-orang yang disebut man of God, yaitu lari dari yang jahat. Oke. Siapa pernah dengar cerita Yusuf? Banyak Yusuf. Yusuf yang mana, Pak? Bukan Yusuf Arimatea, tapi Yusuf yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya ke pedagang Midian, tetapi terdampar di Mesir dan menjadi pelayan di rumah seorang perwira Mesir namanya Potifar. Oke. Dan apa yang terjadi tentang Yusuf yang itu? Suatu waktu ia ditawarkan sebuah kejahatan besar oleh istri tuannya. Tetapi apa yang ia buat? Ia lari dari kejahatan. Oke. Kalau saudara diperhadapkan terhadap situasi yang sama, diperhadapkan terhadap tawaran dosa yang menarik, tetapi itu kejahatan. What will you do? Apa yang kalian akan lakukan? Apakah kalian akan lari juga seperti Yusuf? Yusuf modern banyak yang lari, tapi larinya tidak seperti Yusuf. Yusuf di perjanjian lama itu lari menjauh, yang modern lari mendekat. Nah ini kan persoalan. Oke. Apakah kalian akan menjauh dari kejahatan? Kayaknya mengantuk di sebelahmu, tepuk dia. Oi, lari dari kejahatan. Itu baru orangnya Tuhan. Lari dari kejahatan. Jauhi kejahatan. Dan kejahatan di sini ada banyak. Contoh kejahatan misalnya cinta akan uang sudah disebutkan di ayat sebelumnya. Oke, ada di sini yang cinta uang. Semua kita butuh uang. Oke. Semua kita butuh uang. Tapi tak perlulah terlalu cinta uang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kita bisa sebutkan berbagai nama, deretan nama-nama yang jatuh di bagian ini sudah pasti karena cinta uang. Waktu orang cinta uang, dia tidak pernah merasa cukup dengan uang. Waktu orang cinta uang, dia melakukan apa saja demi uang. Oke. Mau disogok kek, mau menjogok kek, mau. Pokoknya semua yang dia bisa jual. Demi uang dia jual. Dirinya pun dia jual. Hari ini banyak orang jual diri demi uang. Jual diri ini tidak selalu harus berarti seperti PSK. Oke. PSK itu apa? Penjajah seks komersial. Tidak harus. Tapi hari ini jual diri bisa berarti jual identitas. Jual diri juga waktu saudara jual iman. Identitas saudara di dalam Kristus. Saudara jual
demi kedudukan, demi posisi, demi dapatkan bonus-bonus dari bos, dari atasan, dari mana aja yang mau menawarkannya. Tetapi dengan tawaran menjual status dan identitas saudara. Kalau saudara jual diri, jual kelingking satu, itu kelingking saudara. Tapi waktu saudara jual status di dalam Kristus, kata Ibrani tidak ada pengorbanan dua kali untuk hal yang semacam itu. Oke. Saudara, coba ingat baik. Apakah saudara termasuk atau pernah termasuk orang yang jual diri? Dalam arti jual status. Jauhi kejahatan. Orangnya Tuhan, jauhi kejahatan. Hal kedua adalah hawa nafsu juga. Di situ juga bicara hawa nafsu. Bukan nafsu hawa, ya kan? Nafsu hawa itu lihat buah pohon dan dia tidak tahan lagi. Godaan akan kenikmatan sesaat yang bisa merusak kehidupan rohani kita dalam jangka yang panjang. Ini masalah. Saudara, orang-orang muda dengan pertumbuhan, dalam masa pertumbuhan yang di usia saudara, ini adalah masa semua pertumbuhan saudara. Oke. Dan saudara hidup dalam keadaan yang memiliki berbagai-bagai nafsu. Secara pertumbuhan itu normal. Tetapi pemenuhan segala nafsu disitulah yang bisa menjadi tidak normal. Nafsunya normal. Kalau saudara nggak punya nafsu, saudara nggak normal. Saya tanya di sini, siapa yang punya nafsu? Yang lain nggak punya nafsu. Kalau saudara nggak punya nafsu, justru saudara harus cek ke dokter. Kok saya nggak ada nafsu? Nafsu itu normal. Pemenuhan nafsu itu yang masih menjadi tanda tanya. Dipenuhi secara wajar atau tidak. Oke. Nah, dalam hal ini Alkitab bicara bahwa kejahatan yang juga harus dijauhi adalah bagian dari hawa nafsu, yaitu keinginan pemenuhan nafsu yang tidak bertanggung jawab. Oke. Tidak bertanggung jawab. Termasuk dalam hal-hal ini adalah hal-hal seksual. Itu ciptaan Tuhan yang suci, murni, bagus. Tetapi dalam hal pemenuhannya yang tidak bertanggung jawab, itu menjadi dosa. Oke. Karena itulah kita diciptakan laki-laki dan perempuan oleh Tuhan. Dan juga bisa punya nafsu seksual. Dan dalam tujuan dan rencananya dia punya tujuan bagi kita sebagai laki-laki dan perempuan. Tetapi tidak berarti lalu kita hidup seperti ayam. Ya toh? Tidak berarti lalu kita hidup seperti hewan. Tidak berarti lalu kita hidup seperti binatang. Diatur oleh Alkitab. Allah memberkati mereka lalu disuruh beranak cuculah. Maka bagi kita pemenuhannya adalah yang sudah diberkati dalam pernikahan. Kalau yang belum diberkati dalam pernikahan, pemenuhannya tahan dulu. Tidak usah saudara operasi supaya nafsunya dihilangkan. Ya kan? Simpan saja sampai pada waktunya. Oke, paham maksudnya? Oke, tidak usah operasi nafsu. Operasi supaya nafsunya dihilangkan. Nanti saudara butuh repot juga, begitu ya. Tetapi tahan hingga waktunya. Nah, ada banyak nafsu jahat itu bukan hanya bicara seksual. Nafsu jahat itu juga termasuk dalam hal-hal yang lain yang begitu menguasai, menjadi sebuah ambisi yang begitu tinggi dalam hidup kita. Tetapi karena ambisinya begitu hebat, maka kita tidak memperhitungkan hak orang lain kah, hak kita kah. Oke. Kita tidak mempertimbangkan ini baik atau ini tidak baik. Ini mendatangkan kebaikan bagi orang lain atau tidak. Kita hanya fokus pada kesenangan kita. Hawa nafsu lebih fokus kepada menyenangkan atau memuaskan
keinginan, kesenangan kita. Itu bedanya. Dan ini harus dijauhi. Termasuk dalam hal itu, juga Paulus bicara di bagian atas tentang keegoisan. Egoisme. Itu bagian dari sebuah kejahatan. Ya kan? Egoisme. Saya ragu bahwa banyak orang Kristen itu paham kalau egoisme itu adalah sebuah kejahatan. Alkitab bicara begitu banyak tentang jangan cinta diri sendiri. Oke? Alkitab bicara banyak tentang jangan terfokus pada diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Alkitab tidak ajarkan kita untuk egois. Kalau Alkitab tidak ajarkan kita untuk egois, maka egois adalah sebuah kejahatan. Karena kalau dia adalah sebuah kebaikan, Alkitab pasti ajarkan kita melakukannya. Tetapi tidak ada catatan dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk egois. Anda masih egois? Masih egois? Kasih tahu kawan, jangan lagi egois. Kenapa? Waktu saudara egois, saudara mengorbankan bagian orang lain. Dan di situ menambah kejahatan. Saudara cinta diri sendiri. Oke. Narsis banget gitu ya. Tapi, waktu saudara terlalu fokus kepada mencintai diri, saudara mengabaikan bagian yang orang lain punya. Menambah kejahatan saudara. Saudara tidak melakukan tanggung jawab saudara di dalam komunitas. Sebagai bagian dari kesatuan komunitas tadi kita bicara di wawasan kebangsaan bahwa kita tidak sendirian dan kita ada tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Dan waktu kita egois kita tidak pertimbangkan semua hal. Kita hanya fokus kepada diri. Jauhi kejahatan, jauhi semua itu. Ini hal penting yang Paulus ingatkan. Jauhi kejahatan. Lalu hal kedua apa? Sebagai tanggung jawab kita. Saya hanya bicara dua hal dari sini meskipun ada banyak. Tapi tadi saya sudah sebut. Untuk bagian kedua saya simpulkan dari kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Saya tidak bahas satu persatu. Nanti pasti pembicara lainnya akan bahas ini satu persatu. Saya rangkum ini menjadi apa? Kejar hal rohani. Jauhi kejahatan, kejar yang rohani. Oke? Dan ini dua hal saja yang menjadi poin khotbah saya sore ini. Man of God, jauhi kejahatan, kejar hal rohani. Oke? Kejar yang rohani. Yang rohani itu yang tadi itu. Yang disebut keadilan, yang disebut ibadah, yang disebut kesetiaan, yang disebut kasih, yang disebut kesabaran, yang disebut kelembutan. Itu semua hal yang rohani. Yang kalau kita baca di ayat 12, kita disuruh mengejar itu dan masuk dalam semua pertandingan yang disebut sebagai pertandingan apa? Pertandingan iman. Pertandingan iman. Mengapa? Ayat 12 dan ini tadi saya sudah sebut. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Oke. Tadi saya sebut. Man of God adalah sebuah panggilan universal. Anda dipanggil untuk menjadi orangnya Tuhan. Hari ini saudara datang lagi ke sekolah ini. Maka saudara sudah pasti memilih menjadi orangnya Tuhan. Amin. Saya tidak ada keraguan. Tapi saya tidak tahu apakah di antara saudara ada yang masih ragu. Saudara benar-benar orangnya Tuhan atau bukan. Saya tidak ada keraguan, tetapi saya tidak tahu apakah sementara saudara duduk di sini, saudara masih berpikir, apa saya benar-benar dipanggil atau tidak ya? Ada enggak di sini yang sementara saudara duduk di situ, tapi masih merenung-renung, saya ini tidak salah tempat kah? Apakah saya tidak salah datang ke sekolah ini?
Apakah ini benar-benar sekolah yang ingin saya datangi? Apakah ini sekolah yang tepat? Apakah jurusan ini adalah jurusan yang memang saya inginkan? Tetapi pertanyaan yang lebih baik lagi adalah, apakah hal ini, jurusan ini adalah jurusan yang Tuhan inginkan bagi saya? Berapa banyak saudara yang memiliki keyakinan yang pasti untuk hal itu? Yang belum punya keyakinan? Terus saudara di bagian mananya? Pertanyaan cuma dua, yakin dan tidak yakin, dan saudara tidak tahu semuanya. Terus saudara yang mananya? Iya kan? Ya, boleh saja saudara pakai kalung kuning itu. Tapi tidak berarti bahwa saudara punya keyakinan. Tidak berarti bahwa panggilan saudara sudah murni seperti warna emas yang saudara gunakan kalungnya itu. Kuning menandakan emas. Oke. Tapi apa panggilan saudara betul-betul sudah murni? Sebagai orang-orangnya Tuhan, saudara terpanggil untuk jauhi kejahatan dan kejar yang rohani. Kejar yang rohani ini adalah banyak juga. Oke? Kejar yang rohani ini tadi kita sudah lihat bahwa ada banyak yang rohani. Di situ bisa disebut keadilan, ibadah. Wah, di sini saudara, kalau tidak kurang latihan kemarin ibadah, di sini saudara bisa luar biasa gitu ya. Rasanya kayak mau mual-mual begitu soal ibadah. Kenapa? Karena di kampus ini dari Senin sampai Minggu itu ibadah saja. Oke? Kalau dulu kan saudara tinggal di rumah papa, tinggal di kota atau di kampung saudara, ibadahnya kadang-kadang hari Sabtu dan hari Minggu saja toh. Tapi sekarang berbeda, saudara ibadah dari Senin sampai Minggu. Dari matahari terbit sampai terbenamnya. Iya kan? Kenapa? Karena memang ini adalah sebuah pelatihan rohani. Saudara memilih untuk mengikuti sebuah pelatihan rohani menjadi prajurit-prajuritnya Kristus. Maka latihan beribadah ini adalah sebuah latihan yang mutlak. Kok ibadah harus dilatih? Percayalah, kadang-kadang lebih mudah latihan olahraga biasa daripada latihan ibadah. Saudara suka main voli, saudara main voli tiap hari tidak ada bosannya. Tapi kalau ibadah kadang-kadang banyak jenuhnya. Itu sebabnya perlu dilatih sejak dini supaya saudara tidak menjadi jenuh dalam ibadah pada waktunya nanti. Saudara, ini adalah hal yang penting. Ibadah perlu dilatih. Dan itu juga adalah nasihat Paulus kepada Timotius. Latih dirimu beribadah. Apalagi? Tentu dalam hal iman. Kesetiaan. Kesetiaan ini menjadi sesuatu yang sangat besar. Tantangan yang sangat besar. Mencintai itu semua orang bisa tiba pada satu titik di mana dia tiba-tiba mencintai. Tetapi setia mencintai adalah urusan yang berbeda. Oke? Menyukai seseorang dan mengambil komitmen untuk membina hubungan adalah hal yang indah. Tiba pada satu titik, lalu kita punya perasaan itu dan kemudian mengambil keputusan itu. Tetapi setia dengan pasangan adalah hal yang berbeda dan merupakan sebuah tantangan. Kesetiaan bicara tentang akhir bukan awal. Kesetiaan tidak dibicarakan dan tidak dijanjikan. Kesetiaan dibuktikan dengan perjalanan bersama sampai akhir. Itu sebabnya dalam janji pernikahan Kristen, walaupun ini bukan khotbah pernikahan, dalam janji pernikahan itu adalah sampai maut saja memisahkan. Karena mereka dituntut untuk setia satu kepada yang lain. Dan saudara, hari ini saudara memilih panggilan ini. Tahukah saudara bahwa saudara memang belum menikah. Ini bukan pernikahan. Tetapi saudara sedang mengikatkan diri kepada sebuah panggilan mulia Tuhan. Dan itu seolah-olah seperti pernikahan. Saudara mengikatkan diri sampai akhir. Saudara paham tentang ini? Saudara mau melakukannya, amin. Makanya ada lagu itu. Ku mau setia sampai akhir. Gitu kan?
melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaannya. Saudara nggak tahu lagunya? Tahu? Nyanyi dong dengan saya, sudah tahu, sudah dengar suara saya, sudah separuh itu, saudara kok nggak mau bantu? Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaannya. Kiranya ini menjadi sebuah janji kita sendiri. Seperti sebuah janji nikah, karena saya orang menikah. Saya tahu bahwa saya punya janji nikah. Saudara punya janji kepada Tuhan. Janji setia kepada panggilan saudara. Hari ini mengikatkan janji untuk menjadi man of God. Menjadi woman of God. Menjadi orangnya Tuhan. Menjadi orang-orang yang akan berjalan di jalan Tuhan. Dalam pelayanan yang Tuhan inginkan untuk saudara kerjakan. Bukan hari ini saja, tetapi sampai akhir. Maka saudara akan setia di sini dalam pendidikan ini. Oke, berapa orang yang ada di sini? 80? 84. 4 tahun kemudian, 84 harus diwisuda. Amin. Ya. Setialah. Caranya untuk bisa bertahan sampai ke 4 tahun adalah sama kalau pesan waket 3, jauhi kejahatan, jauhi pelanggaran. Di sini ada ketua BEM, jauhi pelanggaran disiplin. Supaya saudara aman perjalanannya. Kejar hal yang rohani, karena di kampus ini saudara disuruh kejar yang rohani. Oke? Kiranya Tuhan menolong dan menyertai semuanya. Mana tim musiknya? Ayo majulah. Yang kuserahkan bagimu, pakailah bagi kemuliaanmu. Pemusik tahu lagu lama ini? Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Sebagai respon kita atas panggilan Tuhan yang mulia, yang berkata engkau ditetapkan untuk menjadi orangku. Tuhan bilang demikian. Engkau ditetapkan menjadi orangku, maka ikutlah aku. Cara itu yang digunakan Yesus waktu jumpa dengan murid-murid. Ada banyak alasan bagi yang lain. Dia berjumpa Matius. Matius, saya pemungut cukai. Engkau orangnya Tuhan, tinggalkan kotak cukai, tinggalkan rumah cukai, ikut. Yang lain ketemu, saya saudagar ikan, tinggalkan ikan dan perahu-perahu, ikut aku. Oke. Engkau orangku. Hari ini Tuhan juga sedang bicara. Engkau orangnya Tuhan. Mungkin sebelum ini ada yang sedang berpikir lain, ada yang sempat berpikir lain, ada yang ingin menjadi yang lain, bukan di sini. Tetapi Tuhan bilang, engkau orangku. Sebelum engkau ada di dunia ini, aku sudah mengenal engkau. Aku sudah memilih engkau. Engkau adalah orangku. Karena itu ikut aku. Katakan kepada dia, Tuhan, ini hidupku. Yang singers boleh bantu saya juga. Singersnya boleh bantu saya. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu, ku serahkan padamu.
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Pujikan pujian ini dari awal, saya mengundang saudara untuk berdiri. Tuhan, pujikan dengan kesungguhan hati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan ini hidupku sebagai orang-Mu Tuhan. Kuserahkan bagimu, kuserahkan untuk kemuliaan-Mu. Semua cita-citaku sebelumnya, sekarang kutaruh di tangan-Mu. Seluruh masa depanku, semuanya kutaruh kepada di tangan-Mu. Tuhan, jadikan aku terang-Mu. Jadikan aku generasi yang membawa terang-Mu kepada dunia yang gelap, kepada mereka yang hidup dalam gelap, agar mereka yang hidup dalam kegelapan boleh dibawa kepada Tuhan. Katakan bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan. Jadikan ini doa saudara. Biarkan rencana dan kehendak Tuhan digenapi atas hidupmu. Katakan sekali lagi, bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berapa banyak saudara yang mau berkata, Tuhan ini hidupku. Aku mau menjadi orangnya Tuhan. Karena itu aku berikan hidupku untuk dipakai dalam rencana Tuhan sendiri bagi kemuliaan-Nya. Engkau ada di sini, engkau boleh angkat tangan. Berapa banyak saudara berkata, Tuhan, boleh turun tangan lagi? Mungkin sebelumnya engkau tidak memilih jalur ini. Ini bukan pilihan pertamamu. Tetapi pada akhirnya, ini menjadi pilihan terakhirmu. Tetapi paling tidak, engkau ada di sini sekarang. Dan dengan itu saudara mau katakan, Tuhan, semua cita-citaku sebelumnya
semua masa depan yang kuanggap indah dan kuanggap penting sebelumnya, sekarang aku ingin tinggalkan. Tetapi sekarang semua cita-citaku dan semua masa depanku kutaruh di dalam tangan-Mu saja. Semua hidupku adalah milik-Mu saja. Ada berapa banyak saudara yang mau katakan begitu kepada Tuhan? Boleh angkat tangan? Terima kasih. Saudara, silakan turun tangan. Hari ini saudara hadir gagah cantik dengan baju putih ini. Tapi kita tidak pernah tahu segelap apa perjalanan saudara sebelumnya. Kami tidak pernah tahu saudara pernah ada di lorong gelap mana yang menawan saudara, menawan hati saudara, menawan pikiran saudara, menawan diri saudara. Semua yang dapat disebut sebagai kejahatan, tetapi saudara ada di lorong-lorong itu, saudara ada di tempat-tempat itu sebelumnya. Tetapi hari ini statusmu, identitasmu berbeda. Firman-Nya berkata engkau adalah orangnya Tuhan. Karena itu semua yang kemarin, semua yang masa lalu, semua yang gelap di hari kemarin, semua sudah masa lalu. Firman-Nya berkata jauhi kejahatan. Berapa banyak saudara yang berkomitmen untuk meninggalkan kegelapan hidupmu yang kemarin. Semua yang dapat disebut kejahatan, saya tidak usah sebutlah satu persatu. Karena saudara semua tahu. Tetapi engkau mau berkata Tuhan, kemarin aku di tempat-tempat yang gelap. Kemarin aku ada di tempat-tempat yang jahat. Tetapi hari ini aku ingin berjalan di dalam terang-Mu, di dalam kehidupan yang dibaharui oleh Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau mengambil komitmen ini? Ada, silakan angkat tangan. Terima kasih. Saudara, turun tangan lagi. Namun sebelum lebih jauh saudara, sebelum lebih jauh perjalanan kita menjadi orang-orangnya Tuhan, ada satu hal yang paling penting. Perjalanan ini adalah perjalanan pelayanan kerajaan Allah. Semua didasarkan pada Yesus yang datang membangun kerajaannya. Percayakah saudara kepada Tuhan, kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Pernahkah saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Kalau belum, saudara tidak bisa memulai perjalanan ini. Karena perjalanan ini hanya boleh dimulai oleh orang-orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka dengar baik pertanyaan saya. Apakah di antara saudara ada orang-orang yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Sekali lagi, apakah di antara saudara ada yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi? Tetapi saudara ingin menjadi orangnya Tuhan yang diutus dalam arak-arakan generasi untuk memperluas kerajaannya, menantikan kedatangannya kedua kali dalam arak-arakan orang yang disebut orangnya Tuhan. Saudara mau tapi saudara belum pernah. Kalau saudara ada di sini tolong angkat tangan. Ada. Terima kasih. Ada lagi? Saudara boleh turun tangan. Saudara, karena ini adalah hal yang sangat penting. Itu adalah dasar dari panggilan kita. Kita tidak boleh merasa terpanggil saja. Hubungan dengan Kristus adalah dasarnya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hal yang pertama-tama. Teman-teman, panitia, semua yang berseragam biru di ruangan ini tolong datang dan berkeliling di sekitar adik-adik. Saya tidak minta mereka maju. Hampir semua mereka angkat tangan. Biarkan mereka berdiri di tempat saja. Supaya kalau ada yang capek boleh duduk ya. Adik-adik nanti kalau ada yang capek berdiri atau tidak tahan berdiri karena ini sebuah rally, maraton, kegiatan penerimaan maba. Jangan sampai saudara jatuh, yang tidak tahan berdiri saudara boleh duduk.
Tapi kami mau berdoa buat saudara. Tadi ada juga yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara boleh datangi, kakak-kakak tolong datangi adik-adik. Oke? Dan kita mau berdoa buat mereka. Ada banyak pergumulan yang hari ini mereka gumulkan. Oke. Kalau saudara mau menyentuh adik-adik, tapi silakan yang cewek dengan yang cewek, yang cowok dengan yang cowok. Teman-teman bisa mulai berdoa. Sebelum nanti saya akan pimpin doa. Saudara boleh doa dengan mereka. Ambil waktu ini untuk mendoakan mereka. Dan buat teman-teman maba, engkau boleh berdoa pribadi sekarang. Untuk apa yang tadi engkau angkat tangan, engkau boleh mulai berdoa sekarang. Tuhan sesungguhnya hadir di sini. Ia mendengarkan seruan doamu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan dan pengamatannya. Ia kenal persis dirimu. Sesungguhnya tidak ada yang dapat kita tutupi di hadapannya. Datang secara terbuka. Bicara kepada Tuhan. Apa yang engkau gumulkan dalam hidupmu. Apa yang engkau gumulkan dalam panggilan ini. Apa yang menjadi tantangan utama untuk mengikuti panggilan ini. Apa yang engkau takutkan dan khawatirkan. Sekarang bawa dan serahkan itu kepada Tuhan. Izinkan Ia sendiri yang melawatmu, menjamahmu. Haleluya Tuhan. Katakan sekali lagi, bagimu Tuhan. Katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan penuh kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi. Tuhan, pagi ini kami sedang berdiri di hadapan hadirat-Mu. Engkau bekerja dengan cara-cara yang Engkau ketahui, dengan cara-cara-Mu sendiri. Dan hari ini, sore ini, waktu kami merenungkan firman-Mu, Engkau menyapa kami dengan lembut, dengan kasih, menegur kami, mengingatkan kami, sekaligus menantang setiap kami oleh firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, orang-orang-Mu sedang berdiri di hadapan-Mu. Mereka yang Engkau panggil datang berdiri di hadapan-Mu, menanggapi panggilan-Mu. Mereka berkata mereka orang-orang Tuhan. Tetapi juga mereka sadar bahwa kemarin ada banyak yang masih melakukan kejahatan dan dosa. Mereka baru saja meninggalkan lorong-lorong gelap hidup mereka sebelum mereka datang ke sini. Dan juga ada kekhawatiran, ada ketakutan. Akankah mereka berhasil dengan perjalanan ini, dengan semua masa lalu itu? Tetapi hari ini kami berdoa, Tuhan, Engkau sanggup menyelesaikan semua masa lalu mereka. Engkau sanggup mengampuni segala masa lalu mereka. Engkau sanggup membaharui hidup mereka. Engkau sanggup memimpin, menuntut perjalanan mereka ini untuk berhasil. Di dalam nama Yesus. Tuhan. Mereka disadarkan bahwa mereka adalah orang-orang-Mu.
Mereka punya status dan identitas baru di dalam Engkau sebagai orang-orangnya Tuhan. Tetapi pada waktu yang sama mereka punya tanggung jawab untuk dilakukan. Mereka berkomitmen mau hidup seperti status mereka, mau hidup seperti identitas mereka, mau melakukan tanggung jawab mereka. Tapi mereka rapuh Tuhan. Di dalam kekuatan kami rapuh. Tapi hamba berdoa Tuhan, teguh kuatkanlah mereka. Dalam nama Yesus, kuatkanlah mereka. Bahkan Tuhan ada yang secara jujur mengaku bahwa mereka belum pernah menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena itu malam sore ini mereka mau menyambut Engkau. Bagi yang belum pernah sambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, tolong ikuti kata-kata saya. Hanya yang belum pernah saja. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu sore ini. Aku orang berdosa. Aku berdosa kepadamu. Karena dosaku aku layak dihukum. Tetapi terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia. Menanggung hukuman dosaku. Dan memberikan aku hidup yang kekal. Sekarang aku mau bertobat terhadap semua dosa-dosaku Tuhan. Dan aku mau menyambut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuklah dalam kehidupanku. Kuasailah hidupku. Dan pimpinlah hidupku. Untuk setia dalam iman kepadamu. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Sebagai Raja di atas segala raja. Menjemput semua umat-Mu yang percaya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi semua yang Engkau sudah berkati ini hamba berdoa. Teguh kuatkanlah mereka. Baik sebagai peserta, baik sebagai panitia hadir pada sore ini Tuhan. Berkati kami semua. Dan waktu kami berpisah sore ini ada penguatan, ada jamahan Tuhan atas semua kami. Untuk melanjutkan semua hari yang sisa di minggu ini. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Man of God. Yes, I am. Man of God. Oke, itu jawaban saudara terhadap tantangan ini. Silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada worship leader dan tim worship. Puji Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada sore hari ini. Dan nanti yang akan menutup kita dalam doa dengan kasih Bapak Pendeta Dr. Robi Panggara MTH. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Saya undang untuk berdiri kembali. Kita sama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, sampai akhir hidupku. Kau
berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, sesuai dengan pujian ini, kami mau berkata, kami mau mengikuti rencanamu, panggilanmu, setia hingga akhir. Tapi kami mohon kiranya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan akan menyertai semua kami sesuai janjimu hingga akhir juga. Semua kekasih-kekasih Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan kita dan terima berkat yang daripadanya. Tuhan yang berjanji setia sampai akhir zaman akan menyertai. Sesungguhnya akan berjalan di depanmu, menyertai langkah perjalanan studimu, menyertai dan memimpin hidupmu dalam pembentukan pembinaan ini, menyertai dan menolong perjalananmu hingga engkau berhasil pada akhirnya. Dari sekarang ini sampai Yesus datang kembali kedua kali, menjemput setiap umatnya yang percaya. Amin. Amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat sore. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saat teduh sejenak. Amin. Ya, ibadah kita pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Roby Panggara beserta teman-teman yang sudah melayani. Kami mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Masih semangat teman-teman? Man of God? Sudah lupa mereka Pak? Sudah lupa mereka? Man of God? Camaba 25. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita istirahat. Silakan turun ke bawah. Kalau kita lihat di buku pedoman, malam kita mulai jam 7 itu ada bina akrab. Tidak diharuskan bagi teman-teman yang di luar asrama. Jadi teman-teman yang di asrama nanti masing-masing kumpul tiap gugus. Nanti ada yang akan dikerjakan bersama kakak gugusnya nanti jam 7 malam. Jadi waktu kita istirahat sekitar 3 jam ke depan, tolong manfaatkan dengan baik. Jangan ada yang berkeliaran tapi istirahat ya. Ya. Oh ya betul, jam makan kita jam 6 ya. Jangan lupa, jangan sampai ketiduran terus tidak ambil makan di dapur. Oke? Camaba 25.